Nah kalau aku di Surabaya itu sampai kadang-kadang tukang-tukang parkir tuh tahu gitu. Oh. Sampai segitunya aku mau parkir langsung kayak, "Go, nggak ngonten go," gitu langsung kayak gitu. "Ketemu siapa go?" gitu. Tadi aku berangkat nih ke bandara. Mas yang ngecekin koperku tuh tahu gitu. Ke Jakarta ya go, ketemu siapa kayak gitu. Pertama kali gue tonton itu kan belum yang FYP banget. Gue baca kolom komen Masih aman kan? Masih aman. Wih, savage. Menyala. Kasih Minimal- tahu kok. Minimal skill 1 dulu bang. Ya, Gitu kan. jangan langsung ulti go. Tiba-tiba di malam harinya gue lah ini orang kok malah dihujat Nah, nih. Nah itu gimana tiba-tiba ceritanya? Ini nih disenggol orang-orang yang pakai Bikin distract. pink. Nah tuh, gimana tuh? Bisa loh. Bikin distract. Wah. gua no komen ya. Gua no komen, mohon maaf. Tapi kan ada saat-saat dimana kayak yaudah aku pengen jalan aja sama teman-teman, sama keluarga, lagi pengen nonton gitu. Tapi gitu diajakin foto kan kita kan nggak bisa nolak kan, mau nggak mau kan. Yaudah karena ya balik lagi pasti mereka ntar ngomong itu resiko lu kok. Kalau nggak ada penonton lu mau jadi apa gitu kan pasti kan. Ini lu pengalaman banget ya hadapin netizen ya. Ibarat Udah kata tahu aku kayak template-nya mereka bakal ngomong baru apa. baru mengucapkan kalimat tertentu. Udah tahu. Ini pasti gini nih gitu. Saya sudah kepikiran nih netizen akan nyerang saya dari sisi itu ini. kan resiko dulu. Kalau nggak ada netizen lu jadi apa gitu. Memang. Kalau menurutku pribadi ya naik di konten lebih gampang daripada naik di musik. Karena musik tuh kan kitanya idealis. Kita nggak bisa, kalau konten nih aku bisa bahas yang lagi FYP, aku ikut FYP. Musik gimana pak? Nggak bisa. Misalnya yang lagi rame Tiara Andini. Oh aku mau bikin lagu tentang Tiara Andini. Nggak bisa anjir, nggak bisa. Harus aku gitu. Jadi kreator bisa, jadi rapper bisa, jadi musisi bisa. Tapi sayangnya orang ini baru diserang oleh netizen dikatain bukan era lo lagi. Gimana ya seorang Stanley Howe menghadapi tanggapan dari netizen yang bilang kalau era dia udah berakhir. Buat teman-teman yang mau nonton selengkapnya pastikan nonton video ini sampai akhir ya. Stanley Howe, sepuh TikTok Indonesia nih guys. Lu Oke. lu setuju gak kalau gue bilang lu sepuhnya TikTok Indonesia? Enggak lah. Emang ada yang lebih sepuh dari lu? Ada lah, banyak lah. Oh, banyak? Bayu, tahu nggak Bayu? Bayu, aduh dulu kontennya dia masih pakai seragam SMA warna hijau batik. Bowo, Alpenliebe, banyak yang lebih sepuh. Cuma waktu itu mungkin TikTok belum seramai sekarang. Dan image-nya TikTok dulu kan kita kan ngeliatnya kayak, iya apaan sih aplikasi jamet gak jelas kayak gitu. Yeah. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu lah kayak gitu. Tapi banyak yang lebih sepuh daripada aku. Tapi gue lebih tahu lu loh. Berarti ini masih era lu sih. Amin. Kemarin lu baru viral nih urusan Iya. era. Langsung ke situ dia. Langsung ke sana aja ya. Oke. Ini Biar ngehook ya. Biar ngehook Kayak nih. ini. Teman-teman nungguinnya itu doang nih. Benar. Pertanyaan gue cuma satu. Jadi ini bukan era lo lagi. Ada yang bilang gitu. Tapi kan menurut itu kan subjektif ya kalau menurut ya. Yeah. Oh era orang mesti kayak ada yang bilang oh udah sepi bang, udah gini. Nah istilah sepi kan menurut orang kan beda-beda. Sepinya seberapa gitu. Ada yang sepi 10.000 sepi. Ada yang 1.000 sepi. Ada yang mungkin dia dulunya kayak setiap upload sejuta. Menurut dia 100.000 sepi. Nah kan beda-beda. Gak bisa ngomong. Menurutku sih masih ada kok yang nonton. Yang masih ada yang nungguin. Cuma mungkin kalau dibandingin sama tahun-tahun lalu memang gak segila waktu itu. Kayak gitu sih kalau menurutku. Tapi menurut gue kalau misalnya TikTok juga ya. Belum tentu harus punya view yang banyak banget. Mencerminkan, ibarat kata mencerminkan kerjaan yang masuk juga. Mencerminkan ketenaran seseorang loh. Maksudnya gue tahu orang-orang yang followersnya banyak. Jutaan. Tapi gue kagak pernah nih melihat muncul sama sekali muka gitu. dianya ini siapa gue kagak tahu. Itu sering kejadian. Aku punya beberapa kenalan teman yang mungkin kalau kita lihat secara angka followers views gede banget. Bener-bener yang kayak followersnya berapa puluh atau berapa belas. Puluh juta? Iya, puluh atau belasan lah mungkin ya. Wah, okay. Tapi kita jalan nih bareng-bareng sebelahku. Orang-orang tuh fotonya sama aku gitu. Nggak tahu dia? Nggak tahu dia. Nah itu kenapa ya? Kadang-kadang aku bingung. Padahal kita lihat secara angka secara apa. Kayak viewersku udah nggak segede dulu. Sama dia jauh lah. Dia jutaan. Tapi kalau sama-sama ditaruh nih, jebret ini. Kita ngomong di Surabaya deh gitu. Jebret. Gak tahu si dianya ini. Kayak ibaratnya kalau kata bahasanya teman-temanku offline presence-nya tuh gak ada gitu. Gak tahu kenapa kayak gitu. Tapi offline presence lu di Surabaya itu menurut lu udah strong? Lumayan menurutku ya. Kadang-kadang orang gak follow aku tapi dia tahu aku. Oh. Gitu. Kayak ini bukannya mau nyombong ya sekali lagi. Iya, Ini iya. aku cerita bener-bener pengalamanku nyata kalau di Surabaya, kalau di Jakarta nggak terlalu ya, karena mungkin orang sini agak lebih cuek ya, kayak ya udah tahu bodo amat gitu. Ya kalau aku di Surabaya itu sampai kadang-kadang tukang-tukang parkir tuh tahu gitu. Oh. Sampai segitunya aku mau parkir langsung kayak go, nggak ngonten go gitu langsung kayak gitu. Oh iya. Ketemu siapa go gitu. Tadi aku berangkat nih ke bandara. Mas yang ngecekin koperku tuh tahu gitu. Ke Jakarta ya go, ketemu siapa kayak gitu. Kayak gitu. Iya, iya. Kadang-kadang mereka nggak follow, tapi mungkin sering lewat di tempat mereka kayak gitu sih.
Iya. Jadi penting menurut gue sebenarnya kalau angka followers ini sekarang makin lama makin semu sih. Makin semu. Lu setuju gak sih kalau misalnya angka followers itu kadang nggak mencerminkan balik lagi? Iya, offline presence-nya ini. Kadang gue sering banget ya lihat kreator-kreator followersnya itu puluhan juta, view-nya banyak banget yang nonton gue nggak tahu siapa. Tapi gue konfirmasi nih ke teman-teman gue, lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Nggak tahu. Nah, tapi ada followers yang kecil nih, followersnya, view-nya juga yang nggak sebanyak orang ini, gue tunjukin tahu. Bener. Nah makanya gue kadang agak bingung, apa mungkin kitanya bukan target marketnya? Soalnya FYP TikTok itu kan beda-beda. Apa banget kan, spesifik banget. Benar, misalnya kita nonton makanan, ya kreator makanan semua. Bener sih itu. Kadang aku upload video A sama video B itu penontonnya bisa beda banget loh. Oh lu ada cek? Aku kan sering cek kayak more data itu kan, kadang-kadang kan kelihatan kayak followers berapa, followers sama non followers Iya. Selalu followers itu paling cuma 2%, 3%. Sisanya tuh non followers semua. Tapi di TikTok sekarang gitu sih. Kayak gitu kan. Nah, aku kadang-kadang bingung kayak, ini aku lagi upload nih bahas K-pop. ITZY gitu. Jebret. Isinya tuh fans ITZY semua tiba-tiba di video itu. Yang selama ini mungkin mereka nggak pernah muncul di video-videoku. Nextnya aku bahas yang lain yang nggak tentang K-pop. Misalnya tentang kemarin Kominfo. Di hacker minta maaf. Isinya tuh kayak orang lain lagi gitu. Kayak gitu terus. Jadi kayak antar video tuh bisa beda-beda gitu penontonnya kalau menurutku sekarang. Iya. Dan agak ekstrimnya itu perbandingan non follower sama followersnya itu yang mengerikan sih. Itu mengerikan tuh. Aku sempat 0%. 0%? Followers, iya beberapa kali. Tapi itu kayak nggak mungkin gak sih? Maksudnya masa kita posting video kagak ada followers kita yang satu nonton? pun kan nggak mungkin sebenarnya. Iya Tapi kalau dibuka di tempatku tuh sering kayak gitu. Beberapa yang pernah sempat viewsnya 1,1 M, followers 0. Sisanya non follower semua 100%. Tapi bukan, harusnya itu malah bagus dong kalau di lo, atau jelek? Kalau mungkin buat teman-teman yang baru mulai mungkin bagus. Karena kan ibaratnya kan video kita dilemparin ke orang-orang supaya mereka follow. Tapi untuk mungkin yang udah dibilang udah lumayan lama kontennya, secara followers udah lumayan ada segala macam, mungkin malah jatuhnya ngerugiin ya. Karena kalau aku sih ngerasanya kadang-kadang videoku ini dilempar ke orang-orang random yang sekiranya mereka ini gak bakal tertarik nonton videoku. Kayak 10 menit pertama lah, pasti komennya pertamax, keduax, gercepko, gitu-gitu kan. Kayak orang-orang kayak gitu, akhirnya yang mungkin menurut TikTok jadinya video ini nggak menarik, nyatanya komen-komennya nggak jelas, atau mereka nontonnya cuma berapa detik di skip. Ya gimana dilemparnya ke orang-orang kayak gini masalahnya, kayak gitu sih. Kasihan followersku yang udah follow dari dulu, videoku nggak kelewat, kayak gitu sih. Kalau menurutku sih harusnya tuh seenggaknya kayak platform sebelah lah, kayak IG. Minimal dilempar dulu ke followers kita, 1 jam 2 jam pertama itu followers kita dulu yang lihat. Setelah itu kalau emang bagus, engagementnya bagus, baru kita lemparin ke orang-orang luar. Harusnya menurutku ya, harusnya sih kayaknya lebih bagus kayak gitu. Iya sih, algoritma TikTok ini kadang agak ngeselin sih menurut gue. Agak ngeselin. Apalagi sejak ada tab yang following itu, lo tau kan? Jadi kan sekarang tabelnya itu kebagi 3 nih, friends, following, sama for you page. Nah, gue itu berpikir seakan-akan TikTok tuh nyuruh gue buat challenge ya? Gue buat challenge, please unfollow gue gitu loh. Lu kepikiran gak? Aku udah bikin. Oh lu bikin? Udah bikin. Gimana? Tapi waktu itu TikTok story. TikTok story, oke. Jadi gak aku bikin konten, aku bikin TikTok story. Tapi aku udah ngomong kayak gitu persis. Buat teman-teman semuanya yang follow aku selama ini boleh unfollow deh mulai hari ini gitu. Karena udah capek banget, karena yang nonton tuh orang random terus gitu loh. Dan mereka kayak akhirnya gak nonton videoku dengan benar gitu. Retention rate-nya cuma 2 detik di skip, 1 detik di skip. Videoku 5 menit nonton 2 detik kan sakit hati gitu ya. Kayak anjir lah gitu. Nah dari sana aku sampai bilang gitu, kayak tolong unfollow aja semuanya yang benar-benar pengen nonton kontenku, mendingan kalian unfollow supaya videoku lewat lagi di kalian gitu. Iya sih. Sampai aku ngomong gitu waktu itu. Makanya gue kalau gue sendiri ya, kemarin gue sampai kepikiran itu. Ini maksudnya buat gue coba-coba aja kan. Apa mungkin gue minta orang unfollow? Atau yang kedua, apa mungkin tiap kali misalnya berapa ratus ribu followers terkumpul, gue bikin akun baru lagi. Gitu loh. Lo ngerti gak? Biar nyasar orang baru terus. Followers di satu akun gue mungkin gak gede, tapi yang kenal gue jadi banyak. Benar. Karena ya di boosting non followers terus kan. Iya sih, benar sih. Cuman menurut gue agak ekstrim juga sih. Ntar brand gak ada yang mau collab. Iya. Dan mau sampai berapa banyak akun kalau kayak gitu. Bener. Nanti mau tawaran brand red cardnya banyak tuh, 10 red card. Gitu. Ada Leo Giovanni 1 sampai 10 nih Kak. Yang mana followersnya sama semua gitu. Tapi ada loh kreator yang seperti itu. Ada ya? Ada. Gue lihat sekarang itu kreator banyak yang seperti itu. Jadi namanya misalnya Leo Giovanni. Bener-bener. Leo 1, Giovanni 2, 01, gitu. 02, gitu 03. Ya? Kontennya semua. Ya mungkin. Padahal kontennya sama ya? Mirip. Jadi misalnya kontennya. Misalnya lu nih, lu ngomentarin apa, semua kontennya itu sama, komentar gitu, cuman ya topiknya beda-beda, nggak ada yang di repost ya. Cuman mungkin mut-mutan hari ini lagi pengen post di akun 1, akun 2, akun 3 gitu ya? Gitu.
Nah Pusing, ini guys. kita balik ke urusan era-eraan. Oke, dulu. oke, Nah, balik. Lu boleh ceritain gak sih kenapa kemarin urusan era-eraan ini bisa sampai heboh banget? Seramai itu. Nah, awalnya tuh cuma beberapa orang doang yang komen. Kayak ya 5-10 orang lah. Kayak awalnya gak aku anggapin, gak tanggepin gitu. Muncul terus. Ntar upload lagi baru 2 menit. Sepi kok. Udah menurun kok. Bangke baru viewers tuh belum 1.000 bahkan kayak. Sepi kok udah menurun, udah gak kayak dulu gini. Gitu terus 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari. Seminggu, 2 minggu. Akhirnya bete lah aku kayak. Kok ngeselin ya ini lama-lama kan. Akhirnya ada beberapa yang aku screenshotin. Jadiin konten. Pikirku ya buat happy-happy aja kayak. Kamu kan ngehina aku, berarti boleh dong kalau aku balas gitu kan. Kan kamu duluan nih yang mulai kan. Balas lah, seenggak era aku, kerjaanku sejam bisa bayar gajimu setengah tahun. Nah kenapa aku bisa ngomong gitu? Benar kontenmu. Karena rata-rata gaji orang Indonesia 3 jutaan kan sebulannya. Aku ngitung-ngitung ya kerjaanku gini. Bisa lah buat setengah tahunnya. Tapi kan kalau sepemikiranku ya, logikaku mengatakan kalau orang kerjanya benar, kerjanya halal dan lain-lain, dia gak mungkin bacot model kayak gitu. Itu pasti orang-orang gak jelas pengangguran yang tiap hari kerjanya cuma jadi beban keluarganya gitu-gitulah yang cuma komen-komen doang bisanya gitu loh. Nah dari sana aku balas lah. Karena mereka duluan yang mulai. Bahkan di captionnya aku tulis, dia duluan ya. Udah tuh jebret, naik. Naiknya awalnya gak senaik itu. Kayak ya 500 ribu, 600 ribu. Gak sampai yang juta-juta gitu. Naik. Yang nonton kan masih orang-orang yang mungkin pernah nonton aku atau yang follow aku. Komennya masih aman. Menyalaku, nyalainku gitu. Gue kan dulu. Pertama kali gue tonton itu kan belum yang FYP banget. Gue baca kolom komen Masih aman kan? Masih aman. Wih, savage. Menyala. Kasih Minimal, tauku. Minimal skill 1 dulu bang. Ya, gitu kan. jangan langsung ultiko. Tiba-tiba gitu kan. Setelah di malam harinya gue lah ini orang kok malah dihujat nih. Nah itu gimana ceritanya? Itu kan aku upload sore apa nggak salah jam 4 jam 5-an. Tiba-tiba sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Ada beberapa kreator yang base-nya di sini bikin konten ngeparodiin kontenku itu. Oke. Diparodiin kata-katanya yang kayak POV gaji gua sejam bisa bayarin orang setengah tahun gini. Terus dia pakai wig warna pink gitu. Ya udah siapa lagi lah anjir gitu ya. Ya udah pasti aku gitu, pasti ngomongin aku. Dia pakai wig warna pink segala macam, dia bilang, "Wah, gaji gua gini." Terus mereka tuh rame-rame. Jadi kayak nggak sendirian, ada teman-temannya juga dan teman-temannya juga kreator yang gede-gede juga. Dari situ terus mereka parodiin lah, "Anjay, siap abangku si paling kaya, ajarin dong gini gitu segala macam." Dari sanalah mungkin antara followersnya mereka atau orang-orang yang mungkin belum nonton kontenku atau mungkin nggak tahu aku kepancing. Datengin ke tempatku akhirnya. Nah, karena mereka rame-rame dan gede-gede semuanya, ya kalah hawa akhirnya penontonku gitu loh. Ketumpuk lah sama mereka gitu, muncul lah baru akhirnya bisa seramai itu sampai sekarang 15 juta apa nggak salah viewsnya itu. 15 juta. Jedak-jeduk gitu doang. Jedak-jeduk ngitungin penghasilan ya. Yang aku beneran ngonten pakai skrip gak segitu aja. Tapi gue lihat kan lu postnya itu mirror ya, ada di TikTok, ada di IG. Yang di IG aman ya? Aman. Iya sih, gue sampai bingung sendiri. Ini netizen kok bisa ada dua tipe gitu ya. Iya kan? 2 tipe yang bertolak belakang. Satunya menyala abangku, keren, savage, minimal skill 1 dulu bang. Karena itu sih kalau menurutku mungkin orang-orang yang ikut-ikutan ngehujat itu menurutku mereka tuh FOMO aja. Karena mungkin emang dari dulu mereka gak suka sama akunya. Mumpung ada yang ngomong ikut-ikutan. Mungkin itu satu. Kedua, apa ya namanya? Emang FOMO aja kayak maksudnya ngikutin komen teratas gitu loh. Akhirnya ngikut apaan sih sombong gini. Akhirnya tuh komennya gak jelas. Raffi Ahmad bila gitu. Raffi Ahmad gak mungkin bacot gitu maksudku gitu loh. Raffi Ahmad gak mungkin gitu. Rafathar gak mungkin gitu. Iya. Oh keren banget bang bisa bayarin gaji orang setengah tahun. Coba bayarin gajinya Messi lah apa sih gitu loh. Itu kan pasti bocil-bocil SD SMP yang sok-sok pengen savage gitu loh. I see. Kayak gitu. Akhirnya muncullah manusia-manusia kayak gitu. Itu dan kayak gitu semua kebanyakan Pak. Yang aku bukain profilnya tuh gambar-gambar kartun-kartun, karakter-karakter game kayak gitu kebanyakan yang hujat itu. Tapi menurut gue emang ngeri. Jadi ini gue sedikit cerita aja. Gue juga pernah kena gitu sekali. Masalahnya yang kemarin kejadian di gue itu salah alamat. Jadi si kreator ini memang gak ada niatan nyerang gue. Kalau yang lu kan memang jelas. Ya menurut lu jelas gitu ya. Wignya warna pink. Iya, wignya warna pink benar. Kalau gua kebetulan bukan gua. Cuman dari netizennya itu nganggap gua. Jadi TikTok itu kan muncul tuh. Benar. Kata birunya itu. Leo Giovanni ngeklik gitu kan. langsung Leo Giovanni. Jeder. Kena gua. Akhirnya ya gua dihujat. Berarti lu kemarin itu setelah video tersebut naik, yang parodi itu naik.
ibarat kata komentar netizen yang dari awalnya mendukung lu langsung berbelok semua masuk Bukan lebih banyak. semua sih, lebih ke arah kayak tiba-tiba muncul segerombolan orang-orang baru ini yang beda dari penonton sebelumnya kayak gitu. Tapi itu kalau kamu bukain, replyannya tuh belain aku. Jadi ngehujat nih, oh ampun bang ini si paling kaya ajarin ini. Buka replyannya, apaan sih so asik. Orang dia cuma balesin komen netizen gini-gini, kenapa lu yang panas kayak gitu. Hampir semuanya kayak gitu sih aku bukain gitu. Tapi kan lu udah konten lama juga nih. Harusnya lu udah beberapa kali Beberapa disenggol, beberapa kali ada ini udah ke 5 netizen. apa ke 6 kayaknya yang benar-benar kayak diserang gitu. Yang paling parah? Yang paling Ini udah yang paling parah belum? Termasuk yang lumayan karena sebelumnya itu kan benar-benar netizen aja gitu. Ini tuh benar-benar kreator lain. Dan gede dan segerombolan. Dan dengan semua pasukan followersnya? Iya. Oke. Jadi kayak wah anjir gitu. Sebelumnya tuh kayak ya udah netizen aja gitu, orang-orang yang nggak kenal lah gitu, nggak punya apa namanya, nggak punya followers, nggak punya power gitu loh. Tiba-tiba ini satu circle gitu. Dan aku buka di videonya waktu itu aku baca-bacain komennya, muncul juga beberapa kreator-kreator lain. Yang ikut mendukung konten mereka kayak gitu. Jadi akhirnya dari sana makin banyak yang datengin kayak gitu. Tapi biasa gimana lu hadapin kalau misalnya lagi disenggol gitu kan? Awal-awal pertama kali kena banget waktu itu sama kayak lu kan bilang kayak sampai ngerasa mual apa gini gitu, gak mood ngonten gitu. Awal-awal gitu sampai 3-4 hari itu aku gak pengen konten gitu. Makin tapi karena berkali-kali kan kenanya kan apa ntar bahas apa kena lagi, bahas apa lagi kena lagi. Makin kesini tuh paling nyeseknya tuh cuma kayak setengah jam 1 jam gitu kayak kenapa lagi anjir dihujat lagi gitu. Terus habis itu ya udah mandi makan udah kayak ya udah nggak kepikiran gitu. Udah aja gitu. Tapi berarti ada dong yang lebih parah dari ini? Sempet waktu itu konten apa tuh kalau boleh tahu? 2020 apa nggak salah. Waktu zaman-zaman followerku masih 800 ribuan. Aku bikin konten bahas tentang orang tua. Oke. Hubungan orang tua dan anak. Karena aku dapat banyak cerita-cerita dari orang-orang di sekitarku, dari netizen segala macam yang mereka tuh cerita kayak ada beberapa oknum orang tua yang sering ngomongnya tuh nggak pantas ke anaknya. Misalnya kayak kamu tuh makin gede makin goblok gini. Mamanya nyesel ngelahirin kamu gini. Segala macam lah. Nah, aku bahas di situ kayak lah kan Anda sendiri yang pengen punya anak gitu. Terus gue ingat tuh. Setelah punya anak gini Anda nyesel sendiri, bilangnya gini gitu segala kan tanggung jawab Anda gitu maksudku. Nah, tapi emang kata-kataku itu kan bahasa Surabayaan kan, yang mungkin nangkepnya mereka tuh jadi kasar gitu loh. Ada beberapa itu kan beberapa part gitu kalau nggak salah kayak 8 part atau 10 part, soalnya kayak aku habis bahas satu komen kan rame. Nah, dari sini ku bahas, dari sini komen lagi ku bahas. Jadi akhirnya kebawa makin lama makin banyak gitu. Ada satu video tuh yang kayak gimana ya aku orang tua aku gini intinya gitulah. Terus aku balas kayak aku kadang-kadang bingung sama beberapa orang tua yang pengennya punya anak tuh ya udah nggak usah gini pokoknya kamu nurut aja sama papa mama. Ya kita kan manusia, kita kan juga punya akal logika sendiri, kita bisa mikir, bukan cuma kayak boneka yang udah hidup di bumi ini langsung pokoknya orang tua kita ngomong apa kita harus jadi sesuai mereka. Kalau maunya kayak gitu asalkan dikasih makan kita bakal nurut, dipanggil langsung datang, nggak usah piara anak, piara anjing aja. Aku bilang gitu. Bener dong, anjing nggak mungkin kebantah, anjing nggak mungkin apa. Kalau anak manusia, kalau dia ngerasa ini nggak sesuai nih sama aku, pasti dia bantah dong. Selama bantahnya nggak kurang ajar, selama bantahnya nggak kayak apa gini kayak apalah, ya udah gitu. Namanya manusia punya pikiran kayak gitu sih. Waktu itu kalau nggak salah kontenku tuh kayak gitu, ramenya waktu itu karena TikTok belum kayak sekarang kan, sampai ke grup-grup WA. Jadi di-downloadin videoku, ngerti kan kalau orang-orang tua kalau ngedownloadin video, di-captionin sendiri. Iya kan? Di-captionin sendiri. Captionnya seperti ini, apa itu? Lihatlah anak ini kurang ajar sekali gitu. Mengajarkan untuk durhaka kepada orang tua. Dikirim ke grup-grup WA, masuk ke grup WA-nya siapa. Itu sampai kayak teman-temanku yang orang Malang, orang Jogja itu tahu video itu, orang tuanya mereka. Masuk ke grup, terakhir masuk ke grup WA-nya papa mamaku. Tanggapan mereka gimana? Muncul kan, teman-temannya papaku tuh marah-marah. Ini anak kurang ajar. Dia nggak tahu kalau itu tuh anaknya papaku waktu itu. Oh, ini anak kurang ajar. Sekarang ngomongin orang tua, besok-besok pasti ngomongin menantu, ngomongin istri, ngomongin anak. Pengen ku tendang aja kepalanya gitu. Marah-marah di grup gini. Baru papaku itu anakku gitu. Terus baru diem semua langsung awkward gitu. Tapi papa lu gimana? Santai. Karena sebenarnya aku yakin ya orang kalau benar-benar tuh berpikir dengan jernih, yang aku ngomong itu benar. Emang sekarang pantas orang tua ngomong ke anaknya, mama nyesel punya anak kamu. Anda yang ini boleh ngomong kasar gak sih? Anda yang gitu loh kayak kok kita yang repot sekarang gitu loh. Anda yang pingin gitu loh. Kayak Tuhan aja bikin bumi ini bikin apa segala macam kita bikin dia ciptain manusia nih. Disediain makanan,
laut, air, matahari biar kita bisa hidup. Masa Anda bikin anak terus kayak ya udah gitu. Ya nggak bisa dong. Anda tanggung jawab lah, ini tanggung jawab Anda. Nah, kalau nggak salah tuh kayak gitu kata-katanya. Yes. Ya udah dari situ kayak gitu deh. Itu yang termasuk yang paling rame waktu itu. Sampai nah, kenapa akhirnya papa mamaku nggak apa-apa karena mereka kan tahu kan aku kan kayak gimana aslinya di kehidupan nyata. Jadi mereka nangkepnya ya udah santai aja gitu. Waktu itu sampai diundang ke Kick Andy. Lu? Ya, bukan ke TV-nya ya, tapi kayak online gitu. Waktu itu kan masih COVID. Bahas tentang ini orang tua ini. Gitu, bahas tentang kayak kenapa Stanley kamu bisa ngomong kayak gitu gini. Aku jelasin kan, iya Pak, kalau menurut saya tuh gini segala macam. Terakhirnya si Pak Andinya bilang, ya saya sebenarnya setuju sih sama kata-katamu. Cuma mungkin emang karena pembawaanmu kayak gitu, banyak orang tua tuh yang ngerasa diserang gitu. Kayak ini anak siapa? Belum punya anak, belum punya keluarga, tiba-tiba ngomong kayak gini kayak gitu. Iya. Ya gue ingat banget tuh masa-masa COVID itu muka lu itu masuk sih sampai ke Medan sih. Ini gue sekalian infoin aja sampai ke Medan ya? Sampai grup-grup keluarga Medan itu ada muka lu gitu. Ada. Iya. Jadi emak gue nanyain, lu tahu nggak nih orang siapa? Kok masuk ke grup-grup banyak banget gitu. Gue bilang, oh iya TikTokers gitu. Emang viral banget sih kemarin. Sekarang udah enggak. Eranya ya udah sekarang habis. kan ya era lu kan masih bisa dipanjangin. Bisa lah. Gitu. Yang penting bertahan aja sih kalau sekarang. Gak usah meledak-meledak gak apa-apa. Nah ini gue mau balik ke pembahasan lu tentang hitung-hitungan gaji nih bro. Karena menurut gue ya ada kemungkinan netizen itu panas ya, geram. Mungkin netizen, mungkin kreatornya lah yang geram gitu loh. Karena seakan-akan lu ngatain orang kalau gaji lu itu belum cukup, lu jangan ngatain gua gitu loh. Nah tadi kan lu juga udah hitung kan, lu bilang lu udah hitung ya emang lah kalau misalnya UMR dikaliin 6 bulan bisa lah setara dengan 1 jam lu. Bener. Gitu. Emang beneran bisa bro? Nih biar konfirmasi dulu aja bro. Beneran ini ngomong bisa ya, bukan bisa. Selalu kan ya? Bisa. Tapi kan balik lagi kerjaan kita kan macam-macam kan. Content creator kan nggak selalu visit. Kadang-kadang kalau aku kan kadang-kadang disuruh nyanyi, suruh manggung, suruh MC segala macam. Kadang-kadang visit pun kan beda-beda. Ada yang bikin story doang, ya kan? Ada yang bikin TikTok, ada yang bikin reels gitu. Tapi kalau bisanya bisa karena aku beberapa kali bisa kayak gitu. Visit paling cuma 20-30 menit dan dapatnya segitu. Oke. Ini ntar flexing gitu lagi. Anjing ditanya cowok. Gimana masa gak aku jawab? Gak apa-apa, ntar netizen kan. Katanya tanpa gue tanya nih. Iya, dari lu mulai bicara tuh. Nah terus ntar di stage lagi. Anjir. Ini netizen sibuk nih nyari weak pink nih di mana bisa dapatnya. Tapi emangnya rate lu itu setinggi itu gitu loh. Maksudnya kalau 30 menit dibayar setara dengan gaji orang bisa 6 bulan. Di beberapa orang itu pasti kan gede banget. Gede. Menurutku ini kalau kita bandinginnya ke teman-teman yang mungkin ngantor 9 to 5. Aku lihat bandingin sama teman-temanku lah yang sama-sama lulusan kuliahnya bareng sama aku. Menurutku sih udah gede banget. Kayak tapi kalau kita bandinginnya sama kreator lain ya mungkin banyak yang lebih gede gitu. Yang mungkin mereka bisa sebulan dapat 20-30 brand gitu ya. Mungkin ada gitu teman-temanku di luar sana yang sebulan bisa sampai 1M, 2M ada gitu. Masa? Ada. Ngonten. Dari endorse dari mana nge-live jualan apa. Ada yang gitu. 1M, 2M. Gak tahu ya beneran apa enggak ya. Dia ngomongnya sih segitu. Oh dia ngomongnya gitu? Ngomongnya segitu. Maksudnya kayak aku dulu waktu zamanku SMA nih. Di otakku orang gaji sebulan 10 juta tuh udah gede banget. Kayak manajer aja segituan lah 10-20 mentok-mentok 40 juta gitu. Meanwhile sekarang kayak banyak teman-teman kreator yang kerjanya dateng konten-konten setengah jam, sejam bisa dapat segitu. Gitu. Jadi menurutku sih hitungannya gede kalau menurutku pribadi. Iya sih kalau misalnya dibandingin ya emang gede sih. Tapi kalau misalnya menurut lu sendiri kalau lu dibandingin dengan para kreator lain, nah jangan-jangan si kreator ini merasa antara rate lu ketinggian atau rate mereka lebih tinggi lagi nih. Makanya merasa lu kok sotoy ini. Gitu loh. Mungkin mereka lebih tinggi kayaknya ya. Oh gitu. Kayaknya mereka lebih tinggi. Makanya mereka ngerasa kayak baru segitu udah bacot gitu. Mungkin. Tapi kan gue gak bacotin lu anjir. Gue bacotin ini loh. Yang bacot duluan gitu. Kenapa lu yang panas gitu sih maksudku. Gitu. Aku bingung ya. Kadang-kadang aku lihat orang-orang kita, orang-orang Indonesia tuh suka mentersinggungkan dirinya ke hal-hal yang gak lagi ngomongin mereka. Gitu kayak ini aku lagi ngomong sama siapa nih, misalnya aku lagi berantem sama siapa, tiba-tiba karena mungkin dia ngerasa yang aku omongin ini ada relate sedikit ke mereka yang nggak terima, emosi kayak ini deh paling gampang kemarin lagi rame masalah K-popers, tahu nggak? Yang di podcastnya Om Deddy.
Oh iya tahu. Tahu. Yang cowok. Nah, rame kan si orang Koreanya bilang kayak, wah banyak K-popers Indonesia tuh yang murahan, gini, halu, segala macem, buang-buang duit gini buat idolnya segala macam. Hampir banyak banget K-popers yang tersinggung bilang kayak, gua nggak gitu, ya kalau kamu nggak gitu ya udah bagus gitu loh maksudku. Berarti dia ini lagi ngomongin yang kayak gitu. Iya. Paham kan maksudnya? Karena masalahnya yang kayak gitu emang ada. Aku ada kenalan beberapa teman-teman K-popers yang dia suka Taehyung nih. Tiba-tiba ada temannya suka Taehyung. Marah anjir. Hah? Itu kan bias gua. Itu suami gua, lu cari aja yang lain. Ada yang kayak gitu. Loh, tapi kan maksudnya dia kan pasti mengerti kalau misalnya si Taehyung ini biasnya banyak gitu. Iya. Kenapa dia marah? Nah, itu ya karena dia udah halu. Udah nggak jalan otak logikanya tuh nggak ada. Yang orang-orang kayak gitu ada. Yang yang se-freak kayak gitu. itu tuh ada. Emang ada. Ini Yang gue baru sampai tahu kayak, sih. Kayak misalnya idol siapa lagi ngepost apa cowok-cowok kan badannya gede-gede kan kalau yang cowok Korea gitu lagi ngepost di kolam renang gini cocol aku mas apa gitu-gitu tuh ada. Emang ada yang segila itu tuh ada. Makanya mungkin si Om Deddy atau si Mas Deginya yang orang Korea kemarin sampai bisa ngomong gitu karena buktinya memang ada. Dan mungkin dan memang maksud dia itu lagi Ngomongin ini. Yang ini kelompok kecil nih. Nah, kelompok kecil yang nih. tersinggung yang di sini-sini. Itu loh maksudku. Gua nggak gitu, gua gini kok. Kita tuh halu cuma happy-happy doang gini-gini loh. Kalau kamu nggak kayak gitu berarti kan bagus. Berarti kamu nih nggak lagi diomongin gitu loh maksudku. Nah menurutku kasus yang kemarin tuh sama kayak gitu. Aku lagi ngomongin haters-hatersku yang bacot ini. Yang belum tentu kerja, yang belum tentu punya penghasilan segala macem. Tapi sok-sokan ngomong udah menurun. Era lu udah habis gini gitu. Pas aku balas yang tersinggung seluruh Indonesia anjir. Itu kenapa gak tahu gitu. Gak ngomongin kalian gitu loh maksudku. Iya. Gitu. Ya lucu sih. Jadi maksud gua lu lagi ngomongin ini nih kelompok kecil nih. Iya. Tiba-tiba yang merasa ada nih orang-orang yang lu juga nggak bermaksud. Nah itu. Memang maksud lu juga bukan mereka. Bukan gitu. mereka iya. Sampai bawa Messi, bawa Rafa. Ngapain gitu loh maksudku. Bayarin gaji Messi, what the fuck bro gitu loh. Kayak, apa gitu. Nih orang belum ngitungin gaji Messi gitu ya. Iya kayak gitu. Ayo bang bayarin gaji Messi. Apa sih gitu. Yes. Nah ini kita udah ngomongin era-eraan kan. Tapi ini nih balik juga mungkin banyak penonton gua nih udah nonton sampai sini tapi belum kenal lu itu siapa bro? Mungkin boleh dikenalin gak? Boleh. Halo semuanya teman-teman. Nama aku Stanley Hao, konten kreator dari Surabaya. Udah mulai konten dari tahun 2015. Awalnya dari YouTube dulu sampai tahun 2020-an bikin-bikin video panjang tapi emang belum terlalu laku. Penontonnya belum terlalu banyak. Tiba-tiba COVID datang. Akhirnya tiba-tiba TikTok nih rame ya. Aku waktu itu ikut-ikutan doang, teman-temanku pada bikin TikTok, aku iseng-iseng bikin ya tren-tren doang, belum ada konten pribadiku gitu. Tren-tren waktu itu zaman-zaman Covid tuh yang ini tahu nggak? I see you in the movie. Tahu kan? Terus yang gini-gini deng gitu-gitulah. Pokoknya masih konten-konten FYP gitu aku ikut-ikutin. Belum punya konten pribadi. Tapi karena aku ini orangnya mageran, kayak pengennya tuh yang effortless aja gitu. Kalau kita bikin dance kita kan harus ngafalin dulu kan, retake lagi gini segala macam. Bikin apa ya yang sekali take selesai gitu. Coba bacot deh gitu. Akhirnya coba aku ngoceh ke kamera. Awal-awal kontenku tuh ngajarin bahasa Inggris. Pronunciation kayak ngajarin pronunciation orang Indonesia. Okay. Apalagi kan aku orang Surabaya. Orang Surabaya kalau ngomong Inggris kan medok. Ngomong Indonesia aja medok, apalagi ngomong Inggris. Kayak, nah waktu itu aku sempat bikin pronunciation Avengers Edition. Oke. Jadi harusnya kan kita ngomong kan Iron Man, Captain America, ya kan? Hulk. Kalau orang Surabaya kan ngomongnya Iron Man, Huluk gitu kan. Nah itu aku bikin konten. Huluk tapi aku pakai bahasa Surabayaan. Jadi jatuhnya ini kan kayak marahin orang gitu loh. Huluk matamu gitu. Iron Man bapak isopo kayak gitu lah. Dari sana tuh rame wah ketawa ngakak-ngakak. Nah dari sana akhirnya baru naik. Orang-orang taunya kayak imageku jadi kayak yang ngebacot. Cina Surabaya medok itu kan. Dari situ akhirnya kebentuknya sampai sekarang. Dan ibarat kata konten lu berkomentar. Itu udah jadi kayak ikonnya konten ikonnya lumayan. Jadi intinya kalau misalnya Stanley Hao muncul pasti lagi ngatain lagi ngomongin sesuatu benar. Kadang story time, kadang-kadang cerita tentang pengalamanku sendiri ya kan. Atau kadang misalnya bahas yang lagi rame apa kayak gitu-gitu sih. Pada saat itu konten pertama lu yang naik banget yang ibarat kata pertama kalinya lah lu merasakan FYP kenceng itu. Pronunciation Avengers Edition itu. Masih ada kayaknya videonya sampai sekarang. Itu awal-awal mestinya dapat kayak 500 ribuan views gitu pertama kali. Nah dari sana baru video-video yang lain ikut naik dan dari situ baru kerasa kayak oh ini yang namanya upload tuh ada yang nonton gitu. Sebelumnya tuh kayak 4-5 jam pertama tuh ya tetap aja 0 kayak gitu. Tapi pada saat itu konten kreator kan belum banyak ya di belum banyak. TikTok. Belum banyak.
Oh. Jadi waktu itu masih angkatannya awal-awal tuh kan aku, Celos, Bobacot, Juanda Dali, terus siapa ya, Jessica Putri, Aiko Yunichi, angkatan awal-awal waktu itu kita. Itu baru muncul-muncul yang baru sekarang udah banyak banget dan nggak kehitung. Iya. Pada saat itu kayaknya kalau kita buka TikTok Indonesia ya mukanya ya kalian-kalian aja iya, gitu. Iya, kita aja bener. Pada saat itu lu sehari ngonten berapa? Berapa konten tuh? Banyak banget. Banyak? Bisa puluhan kayaknya. Oh gitu? Iya, bisa 15-20an konten gitu. Kayaknya emang tren pada saat itu orang-orang lagi gabut ya? Iya, emang iya ditambahin lu lagi gabut juga iya, kan kita kan di rumah doang kan. Gak ada yang keluar, gak ada yang apa. Jadi tiap hari ya udah scroll TikTok gitu. Nggak kuliah di rumah, sekolah di rumah segala macam. Jadi pada saat itu mungkin ya, jadi dulu waktu zaman-zaman itu keseharian tuh gue cuma bangun, mandi, udah duduk di kamar tuh konten tuh nggak berhenti sampai sore. Hah? Lu cari topik terus? Jadi kayak habis ngomongin apa nih, udah upload, jebret, ku taruh nih kan. Tiba-tiba dari konten yang sebelumnya ini kan jadi kepikiran yang lain. Misalnya lagi bahas tentang apa ya, kebiasaan Cindo ini. Tiba-tiba kan kepikiran, oh ada lagi kebiasaan yang ini. Nah dari situ. Jadi sehari itu bisa upload banyak akhirnya dari situ. Yes, dan pada saat itu di TikTok itu juga belum banyak kreator yang editannya itu heboh dan ribet gitu loh. Jadi malah banyak yang nggak diedit kayaknya. Bener. Jadi kayak lu juga mungkin merasa ya udah langsung aja posting. Kalau sekarang kan kita karena melihat, gua nggak tahu ya lu juga merasa seperti itu. Gua karena gua melihat orang lain editannya udah begini. Masa aku effortless ini gitu. Masa gue cuma posting ngomong doang. Iya benar. Gitu loh. Seenggaknya kasih subtitle gitu. Iya setidaknya apa kayak headline kayak apa gitu ya. Benar. Bener sih ngerasa itu. Waktu awal-awal tuh nggak pernah ngedit, aku benar-benar kayak ya udah langsung rekam gitu, upload gitu. Bisa diceritain nggak kehidupan Stanley House sebelum jadi content creator itu yang seperti apa gitu loh? Kehidupanku ya kayak NPC Cindo pada umumnya aja sih. NPC Cindo ya kayak kuliah, sekolah gitu. Terus apa ya? Kuliah tuh aku ngambil perhotelan karena aku nggak tahu sebenarnya, kayak nggak tahu mau ngambil apa. Terus mama aku cuma kayak, "Aduh, anaknya situ tuh ngambil perhotelan tuh enak tuh, kuliahnya masak-masak." Ya udah ya, nurut gitu, kayak nggak ngerti karena nggak jelas tujuanku mau kemana. Memang udah ngonten waktu itu YouTube, tapi kan duitnya nggak ada waktu itu kan. Viewers 1.000-2.000, duit berapa sih? Nggak ada duitnya, nggak bisa buat hidup lah. Jadi aku nggak melihat content creator ini sebagai suatu hari nanti bakal jadi mata pencarianku. Bakal aku kayak benar-benar terjun di sini gitu. Ya udah kuliah normal aja gitu, kuliah pulang segala macem, kalau emang gabut ngonten dan lain-lain. Tiba-tiba itu TikTok datang, jebret, tiba-tiba ya puji Tuhan dikasih berkat, yaudah jadi kayak sekarang gini. Endorsement pertama lu masih ingat nggak? Endorsement pertama itu? Toko alat musik lu visit? Enggak, kan belum boleh keluar waktu itu kan. Oh oke. Dia ngirimin. Jadi kalau nggak salah dia langsung kontrak 10 video apa kalau nggak salah. Rate lu pada saat itu berapa? Masih murah berapa Pertama kali nih lu kasih rate ke brand? Pertama kali banget. Toko musik dong. Oh kalau pertama kali banget tuh dulu tapi sebelum konten. Jadi kayak ada orang random aja gitu kayak. Followerku masih 3.000 gitu. Kak mau endorse? Kayak, hah kok mau endorse gitu? Perasaan aku gak ada konten, gak ada. Itu pertama kali, aku lupa tapi. Cuma dibayar 50.000 apa gak salah. Oke. Itu ya, viewer storyku berapa? Cuma 200-300 gitu waktu itu. Oh berarti di IG? IG awal-awal. Nah terus setelah ngonten datanglah toko musik itu. Aku tuh sampai followersku 400.000 tuh baru ada brand. Karena mungkin waktu itu kan masih baru ya TikTok ya. Jadi brand-brand mungkin kayak masih belum kepikiran untuk endorse di sana mungkin ya. Sampai followersku itu 400.000, datanglah si toko alat musik ini. Karena mungkin waktu itu dia ngelihat aku kan lagi kenceng-kencengnya kan. Bisa dalam sehari tuh naik 20.000, 30.000 gitu. Wah mumpung lagi kenceng nih. Bro gua kontrak ya 1 tahun gitu. Ya tahu. Dengan rateku yang pada saat itu masih kalau gak salah aku pasang 1 juta apa gak salah. Satu konten. Dia langsung jebret 10 juta. Aku dari orang yang cuma Cindo NPC, anak kuliahan gak ngerti apa-apa tiba-tiba 10 juta gitu. Anjing pasti gitu. Mau gitu. Udah ku iyain jebret, gak mikir. Tapi dia pinter, uploadnya sebulan sekali ya. Jadi gak langsung sebulan. Nah sebulan kan naiknya kenceng tuh. Sampai akhirnya followersku dalam setengah tahun tuh 1 juta. 1 juta, harusnya rate-nya naik terus kan. Tapi karena udah terlanjur deal sama dia 1 juta, ya udah akhirnya mau gak mau aku beresin. Tapi berarti dia itu juga betting di elu dong. Maksudnya dia juga percaya kalau misalnya bakal naik ini orang nggak bakal bodong nih, maksudnya nggak bakal tiba-tiba di bulan depan ya dia udah nggak konten lagi. Jadi sebulan sekali kontennya cuman untuk alat musik gitu. Iya sih. Menurut gua ya dia juga berani. Visioner gitu. Visioner. Benar. Mungkin dia melihat potensi di elu juga ya pada saat itu ya. Mungkin ya. Itu salah satu yang pertama sih itu. I see.
Dan setelah itu barulah mulai masuk banyak kerjasama. Baru awal-awal kan kita kan nggak mungkin langsung brand gede kan, pasti kecil-kecil dulu kayak kalau di Surabaya itu yang masih UMKM yang orang-orang jualan makaroni gitu-gitu kan, gitu-gitu terus kayak jualan apa salmon mentai gitu-gitu aku masih terima gitu-gitu kecil-kecil 100.000 200.000 kayak dibayar segitu ya udah aku yain aja gitu karena di otakku aku tuh nggak ngerti kalau suatu hari nanti konten kreator tuh bakal kerjasama sama brand, bisa sama kayak yang brand yang gede-gede yang unicorn tuh nggak kepikiran di otakku dari dulu. Tapi tuh. pada saat itu nih pada saat itu lu juga nggak kepikiran bahkan lu bisa kerjasama dengan brand besar. Padahal kan Nggak, di sama saat sekali. itu konten kreator di IG itu udah banyak yang gede gitu loh. Nggak kepikiran. Di otakku tuh kayak dari dulu, oh kalau influencer, konten kreator dapat duitnya dari endorse. Aku ngelihat teman-temanku yang orang-orang Surabaya pada waktu itu yang cewek-cewek yang cici-cici cakep-cakepan gitu. Endorse-nya ya gitu-gitu. Tas, baju, topi. Jadi aku ngerasa oh dapatnya dari sini nih. Aku sempet sekali di kontak. Jadi waktu awal-awal naik itu belum pernah ada brand masuk. Datanglah satu brand ini gede, Grab. Grab masuk. Halo Kak, perkenalkan gini-gini saya mau campaign. Aku tuh nggak ngerti campaign tuh apa. Okay. Tahu aku endorse. Aku gini, Kak sorry aku nggak terima campaign. Karena aku gak ngerti campaign tuh apa, kirain. Tapi dia gak jelasin juga, ya udah gitu. Ya udah aja gitu. Kayak awalnya dia kayak, oh ini campaignnya gini doang kok Kak, cuma bikin dance gini segala macam. Iya Kak, sorry aku gak terima campaign, aku cuma terima endorse aja. Akhirnya udah cancel. Baru setelah itu aku ngobrol sama beberapa teman-teman kayak akhirnya Jerome Pauline kan nge-reach out aku segala macam. Baru diajarin tuh sama dia bahasa-bahasa kayak campaign, SOW, SPK, KOL segala macam kayak. Oh gitu, oh gini, ribet sih. Ternyata kan ada bahasa-bahasa mereka. Dari situ baru belajar. Sayang banget dong. Itu kalau misalnya campaignnya dari Grab langsung kan pada saat itu harusnya lumayan banget. Lumayan harusnya. Ya tapi ya udahlah pelajaran lah. Berarti gitu. Pada saat itu bisa dibilang pertumbuhan followers lu itu cepat banget. Lumayan kenceng. Kalau dibandingin waktu itu sama angka COVID naik lebih kenceng followersku. Awal-awal. Ada bayangan nggak? Maksudnya biar penonton ada sedikit gambaran. Waktu itu dalam ya, berapa lama? Sehari itu bisa 20-25 ribu dalam sehari. Sehari? Naiknya. Berarti dalam jangka waktu berapa lama lu dari followers 0 sampai? 100 ribu. 100 ribu tuh aku sebulanan kurang kayaknya. Oh sebulanan kurang? Sebulan itu 130 ribu kalau gak salah, seingatku. Sebulan. Makanya kemarin aku sempat bikin challenge kan, yang aku bring back Hawera. Dalam sebulan 100 ribu aku transfer 5 juta. Kenapa aku bisa ngomong itu? Karena dulu aku bisa. Gitu. Jadi kayak aku nggak mungkin kasih challenge yang benar-benar nggak make sense, yang semua orang nggak mungkin bisa. Kayak karena aku dulu sempet bisa, jadi harusnya kalian bisa gitu. Tapi menurut lu kalau misalnya orangnya sekarang melakukannya sekarang itu bisa? Nggak tahu. Balik lagi. Ada teman-temanku yang bisa. I see. Sebulan 2 bulan 1 juta followersnya ada temanku yang gitu. Saya tebak kontennya pasti bagi-bagi deh. Sepertinya bukan temanku deh. Oh iya. Ada kenal. Tapi emang sekarang kayak metanya lu kalau mau followers bagi-bagi duit. Lu bagi-bagi duit aja Bener udah sih. gitu loh. Bener sih. Karena mungkin bagi followersnya mereka pun mereka ngerasa kayak aku kalau follow dia ada untungnya nih. Ada kesempatan aku bakal dapat something. Kalau aku follownya kayak let's say follow How, follow Leo, follow Celos, ya kita cuma dapat konten doang. Nggak dapat cash langsung gitu loh. Jadi buat apa aku follow? Ya udah kayak asalkan videonya dia lewat ya udah aku nonton gitu. Mungkin gitu kali ya. Dan kecurigaan gua itu adalah ada kemungkinan yang begini-begini follow-nya itu nggak cuma pakai satu akun. Gitu loh. Maksud gua gini loh. Misalnya nih gua followersnya 1 juta nih. Anggap aja nih berbaik hati tuh 1 juta orang ya. Mau bikin akun kedua dan ketiga aja deh. Seorang 3 akun dan follow jadi 3 juta kan? Udah 3 juta followers gua. Bener gak? Itu bener sih. Aku sempet ada kenalanku. Kontennya bagi-bagi duit. Kita lagi jalan di mall. Disamperin sama followersnya dia. Bocil-bocil gitu kan. Halo Kak, gini, aku udah follow lo pakai 5 akun. Buset. Ditunjukin, jadi dia buka TikToknya gitu kan turun tuh kan, ada 5 akun, 5-5-nya follow. Kak bagi-bagi dong Kak, ini aku udah follow lo pakai 5 akun. Nah bisa jadi teman-teman di luar sana yang konten bagi-bagi duit segala macam, yang followersnya bisa sampai berpuluh-puluh. Ini bukannya aku mau ngerendahin kalian ya. Bisa jadi mungkin angka aslinya tuh cuma kayak 2 juta, 3 juta. Tapi karena satu orang punya 5 akun, 10 akun, jadi kesannya kelihatannya banyak banget gitu. Ya dan gue juga sebenarnya gue nggak ada masalah dengan orang yang bikin konten bagi-bagi duit. Maksudnya kalau lu memang ngejar followers, silakan. Itu cara paling pintar. Dan gue akui lu pintar. Ya cuman gue cuma mau ngingetin buat teman-teman yang fokusnya mungkin nggak nyari followers kan. Itu bukan sesuatu yang sustainable lah menurut gue. Ya apalagi kalau misalnya kayak lu, gue juga yakin lah lu nggak mau punya followers yang datang dari bagi-bagi duit lah. Lu tahu lah orangnya yang bagaimana gitu loh.
sempat juga tuh kejadian ini, cerita lagi nih aku. Sempat Silakan. cerita. Aku jalan di satu mall sama temenku ini yang kontennya bagi-bagi duit. Si orang ini datang kan, panik. Wah, Sorry, orang yang sama nggak? beda kali ini. Buset, temen lu bagi-bagi duit. Kebanyakan semua. iya. Kaya banget. Oke. Terus disamperin nih sama si followers-followersnya nih kan. Mereka ini sama-sama tahu kita. Tahu aku, tahu dia. Wah, gini kan, mereka panik gitu kan. Ketemu aku. Kak Hau, boleh minta foto nggak? Boleh. Foto, cekrek, selesai. Disamperin lah temanku ini. Kak, nggak bagi-bagi duit. Gitu. Kayak gitu anjir. Sumpah kita sebelan, tapi ngomongnya beda. Iya. Padahal kalau mau minta duit ke lu juga ya bisa-bisa aja. Kalau Cuma mungkin karena mereka ngelihatnya, kok Hau nggak pernah bagi-bagi duit lah, nggak usah lah gitu. Nggak mungkin kasih dia gitu. Segala macam nggak tahu ya. Mungkin yang sana bagi-bagi terus kelihatannya. Jadi gitu. Kak aku udah follow, nggak di challenge. Kak aku udah follow nih, nggak gini kak, nggak bikin tantangan kak gitu. Tapi teman lu risih nggak pada saat itu? Atau gimana? Diam-diam aja sih dia. Nggak tahu kalau di belakang tiba-tiba ngedumel ya. Tapi pada saat itu dikasih? Enggak. Oh. Cuma kayak iya nanti ya gitu. Next ya gitu. Oh, I see. Soalnya kalau gua kena di gua jujur gua nggak tahu harus merespon bagaimana sih. Tiba-tiba misalnya ya gua lagi jalan di mall, ada yang somehow, Koleo, bagi duit dong. Gua kayak, hah? Gua mau ngapain aja gua nggak tahu gitu loh. Respon gua harus gimana gua nggak tahu gitu. Benar. Nah jadi balik lagi ke pada saat itu kan growth followers lu itu kencang banget. Dan itu pada saat COVID kan. Pada saat Maksudnya COVID. seakan-akan lu itu dari orang yang nggak dikenal, cuman duduk di rumah konten, tiba-tiba tahu-tahu lu keluar tuh dari rumah, gua udah terkenal aja nih, gitu. Iya. Kayak gitu. Itu yang lu rasakan? Itu yang aku rasain. Tiba-tiba keluar ke mall, kok pada nyamperin, ngajakin foto gitu. Ekstrim. Bener-bener yang kayak, lu kagak bisa jalan? enggak sampai kayak gitu. Jalan kayak 2 menit ada lagi, 2 menit, 3 menit ada lagi gitu. Oh, I see. Tapi lifestyle lu itu berubah nggak? Maksudnya lifestyle as in misalnya mungkin dulunya Makan apa gitu-gitu. Lu merasa jalan di mall ya udah jalan aja, tapi karena mungkin lu juga akhirnya males atau kalau diajak foto gua nggak tahu ya kan ada orang itu males gitu loh kalau jalan diajak foto. Ada teman gua dia followersnya banyak, dia itu agak risih gitu loh, bukannya dia nggak mau foto tapi dia risih aja kalau tiap 2 menit harus foto. Jadinya dia kalau ke mall itu selalu maskeran, hoodiean, full lah semua ketutup gitu. Kalau lu gimana? Beberapa kali kayak gitu. Kadang-kadang aku ngerasa gitu kayak kalau emang momennya lagi oke, nggak apa-apa. Misalnya kayak emang lagi ada acara di situ, let's say aku manggung, aku bawain lagu atau aku karaokean K-pop gitu-gitu, nggak masalah gitu. Karena emang aku datang di situ untuk mereka gitu kan. Tapi kan ada saat-saat dimana kayak yaudah aku pengen jalan aja sama teman-teman, sama keluarga, lagi pengen nonton gitu. Tapi gitu diajakin foto kan kita kan nggak bisa nolak kan, mau nggak mau kan. Ya udah karena ya balik lagi pasti mereka ntar ngomong gitu resiko lu kok. Kalau nggak ada penonton lu mau jadi apa gitu kan pasti kan. Ini lu pengalaman banget ya hadapin netizen ya. Ibarat udah tahu aku kayak template-nya mereka bakal ngomong baru tahu. mengucapkan kalimat tertentu. Udah tahu. Ini pasti gini nih gitu. Saya sudah kepikiran nih netizen akan nyerang saya dari sisi itu ini. Itu kan resiko lu. Kalau nggak ada netizen lu jadi apa gitu. Memang gitu. Cuma maksudnya kadang-kadang tuh kalau selama masih sopan sih oke. Kadang-kadang tuh ada beberapa yang apa ya? Yang paling risih deh, yang paling risih. Paling lu inget, wah ini keterlaluan gitu lah. Ada ada nyamperin rumah. Hah? Datang ke rumah lu? Datang ke rumah. Kok bisa tahu? Nggak tahu juga. Aku nggak pernah sebutin alamatku di mana, nggak pernah sebutin kayak di daerah sini nggak pernah. Tiba-tiba datang motoran gitu. Yang goncengan berdua bertiga gitu. Lewat depan rumahku teriak-teriak, wow gitu. Terus? Masalahnya kan yang tinggal di situ bukan saya doang Pak, ada tetangga-tetangga saya kan nggak enak gitu loh. Kayak gitu. Itu lumayan mengganggu sih waktu itu. Tuh, terus males lagi biasanya kalau AIAI atau AIAI nggak, tante-tante Cina gitu. Tante-tante AIAI Surabaya itu karena mungkin mereka tuh jarang ngelihat tiba-tiba sinyo-sinyo Cindo Surabaya tiba-tiba naik dan ngonten. Mereka tuh nganggapnya deket sama aku. Karena dianggap kayak sinyo-sinyo ini kayak temennya. Sinyo itu apa? Sinyo tuh kayak apa ya? Titi-titi gitu loh. Oh oke, titi-titi. Itu kalau di Surabaya ngomongnya sinyo. Adik cowok gitu. Adik cowok Cindo. Okay. Sinyo-sinyo kalau di Surabaya ngomongnya gitu. Nah, di mata mereka aku tuh kayak gitu. Kayak temennya anaknya gitu loh. Karena mereka sering nonton, mereka ngerasa deket. Jadi karena mereka ngerasa deket, apa namanya? Sopan santunnya tuh gak ada. Dari si ibu-ibu ini? Dari si tante-tante ini kebanyakan sih yang Chinese ya. Kalau yang orang Jawa-Jawa lokalnya masih sopan. Permisi Hau, maaf ganggu waktunya. Itu gimana tuh? Di mall di mana-mana. Kalau yang AIA itu langsung kayak, nih aku jalan di situ nih. Gak kenal ya ceritanya ya. Bukan temannya mamaku apa. Nyo, sini foto sama Ayu. Waduh
wah lihat konten kamu ini kayak gitu. Ini foto sama Ayu, terus teriak-teriak tuh bener satu mall Pak. Kan orang-orang yang nggak tahu aku jadi kayak siapa sih kan gitu. Gak enak kan gitu loh kayak gitu-gitu. Terus kayak wah terus dirangkul-rangkul Pak, dirangkul-rangkul ke sini segala macam gitu-gitu. Itu kadang-kadang aku kayak gimana nggak mungkin aku gini kan ya gimana gitu lah jadi ya kayak ya iya gitu. Wah ya gini terus tanya-tanya hal-hal yang kayak waduh, pernah juga waktu itu dia sama anaknya nih lagi makan di food court, aku lewat nih set. Pengen foto dianya. Logikanya harusnya kalau Anda yang pengen foto, Anda yang nyamperin dong. Gitu kan, bentar ya, mama mau foto misalnya gitu. Ini enggak. Yo, oh ya, ayo foto sini, berdiri sini gitu. Kayak gitu anjir. Kayak loh, yang butuh siapa ini sebenarnya gitu loh. Kayak gitu sih, beberapa kali kayak gitu. I see. Jadi kayak sekarang aku lebih, bukan yang pakai masker pakai itu enggak. Cuma aku menghindari ke mall biasanya. Lu udah mulai menghindari ke mall. Kalau bisa pun milih mallnya yang emang agak sepi gitu, mall-mall yang nggak terlalu laku gitu. Gitu sih. Nah jadi berarti fans How silahkan huntingnya di mall-mall yang agak sepi ya, jangan di mall-mall gitu. besar. Atau biasanya pilih kafe-kafe, kayak maksudnya yang nggak bakal banyak orang gitu. Okay. Kayak gitu sih. Karena kalau udah ke mall, apalagi kalau di Surabaya itu kan mall-mallnya kayak agak segmented gitu. Ada mall yang orang-orangnya begini, ada mall yang orang-orangnya begini gitu. Iya. Oh gitu? Iya. Jadi kayak ada beberapa mall tuh yang isinya orang-orang kaya-kaya semua. Ada beberapa mall yang kayak random aja, ada beberapa kayak gitu-gitu. Nah kalau aku masuknya ke beberapa mall yang segmennya pas di aku. Jadi dari perubahan lifestyle lu yang kenceng banget gitu lah. Lu pernah gak sih merasa, biasa kan kalau misalnya orang tiba-tiba dari yang gak dikenal nih, growth-nya kenceng banget, langsung Star terkenal. Syndrome. Itu biasa orang bilang, wah ini star syndrome nih. Lu pernah gak sih merasa kalau lu star syndrome? Apa ya, kan harusnya yang menilai aku star syndrome atau enggak itu orang lain harusnya. Benar. Karena kita sendiri gak bakal sadar kalau kita ini lagi star syndrome gitu. Lu pernah dikatain orang star syndrome gak? Sering. Berarti Anda star syndrome ya? Sering. Gak tahu juga ya, kayak apa ya, kadang-kadang tuh mungkin karena emang aku ini kan orangnya susah bergaul. Susah untuk basa-basi so asik gitu loh. Jadi kadang-kadang ketemu orang cuma kayak, oh ya halo gitu doang loh. Nah mungkin di mata mereka sombong anjir, mentang-mentang gini. Padahal emang aku gak ngerti aku harus ngomong apa gitu. Itu apalagi networking yang kayak di Jakarta kan sering kan networking gitu. Dimasukin ke satu acara, jebret rame-rame kreator suruh ngobrol. Gak bisa Pak gitu. Saya yang sangat-sangat introvert ini gak bisa gitu tiba-tiba suruh ngobrol sama orang kanan kiri gak kenal, disamperin satu baru ngobrol 5 menit ditinggal ganti orang baru wah itu setiap kali abis acara gitu aku pulang tuh langsung lemes gitu rasanya badan gitu kayak di kamar tuh kayak capek banget anjir gitu. Itu gue setuju. Jadi kalau gue kan daerah juga kan, gue datang dari Medan. Itu kagak ada acara gak ada. Lu gak bakal nemu misalnya acara jebret namanya networking. Gak ada. Lu dikumpulin semua orang-orang yang punya followers di kota Medan, silahkan lu networking. Gak ada yang begituan. Kalau lu kumpulin kagak ada yang bicara juga. Gue lumayan culture shocknya itu pas datang networking. Gue tiba-tiba gitu kan. Seakan-akan gue melihat orang ya, seakan-akan kalau gue nggak nyamperin, sombong. Gue berasa gue sombong. Nah makanya akhirnya gue baru, oh berarti emang di sini culture-nya ya gini, ya harus. Gitu. Misalnya gue nggak kenal lu, ya udah gue so asik aja gitu loh. Bro, gue nonton nih konten lu, kenalan yuk, nah gitu loh. Nah itu aku tuh gak bisa kayak gitu. Oh lu gak bisa kayak gitu? Aku tuh kayak bukan tipikal orang yang kayak, gitu. Kayak aku ini tipikal yang diajak ngobrol duluan. Dari dulu tuh gitu. Dari SD, SMP, SMA aku berteman tuh kebanyakan aku yang disamperin duluan gitu. Bro gini ayo mau makan gak gini kayak gitu. I see. Ya mungkin aku harus belajar mungkin ya biar gak dikatain star syndrome. Harus belajar bahasa basi. Mungkin kalau pindah ke Jakarta perlu lah. Perlu ya harusnya ya. Gitu nah sih. Ini gue mau nanya ini. Jadi selama lu ngonten di TikTok itu kan udah lumayan lama lah. 4 tahunan lah. 4 tahunan. Apa sih pencapaian terbesar yang lu rasa lu pernah capai dari ngonten di TikTok ini gitu? Mungkin bisa kenal sama orang-orang yang dulunya aku cuma nonton. Itu termasuk menurutku kayak wah anjir gitu. Kayak bisa kenal sama Arab, sama Jerome Pauline, sama banyak lah kayak orang-orang gede-gede, Dr. Richard gitu-gitu kayak orang-orang yang dulunya aku cuma nontonin mereka doang gitu, tiba-tiba bisa kenal, follow-followan, bahkan di WA diundang ke acaranya dia di mana segala macem, dianya curhat, how gini gimana nih aku pusing gitu, kok bisa curhat ke aku anjir, aku ini siapa gitu, kayak gitu sih. Tapi lu pernah nggak ada momen kayak starstruck aja gitu, maksudnya lu kenalan dengan orang, tapi nih orang lu dulu itu nontonin dia, lu itu fans gitu secara nggak langsung, dan tiba-tiba lu ketemu dan diajak collab. Ya, si Arab itu kayak gitu waktu itu. Oh gitu. Itu aku benar-benar kayak anjir gitu. Jadi awal-awal aku ngonten, awal-awal naik, videoku tuh di repost sama si Arab.
di repost ke Twitter gitu. Twitternya dia kan udah rame banget kan waktu itu. Ya sampai sekarang masih rame sih. Di repost, terus ditulis di Twitternya dia, you guys should check him out, he's so funny. Nah dari situ kayak aku ngerasa thank you banget sama dia karena kayak wah anjir, kayak salah satu yang notice aku pertama ini si Arab kayak gitu. Dari situ baru Jerome muncul. Jerome itu nggak punya TikTok waktu itu. Jadi dia tahu kontenku dari kakaknya, Kak Jihan. Kak Jihan nemu kontenku, menurut dia itu lucu, dikirimlah ke Jerome. Nih lihat nih ada kreator baru lucu banget gini-gini. Nah Jerome download TikTok gara-gara nonton kontenku. Iya. Itu terus lu chat-chatan. Akhirnya DM-an, kenalan lah dari sana gitu segala macam. Terus dia, nih aku kasih WA aku ngobrol di sini aja gini-gini gitu. Itu benar-benar kayak wah kok bisa gitu kayak. Gitu sih. Nah, jadi lu ngonten berarti 2020 nih. Sekarang 2024. Dan sekarang lu juga lagi heboh era-eraan seakan-akan kalau misalnya oh dulu lu rame, sekarang kok nggak rame bang gitu-gitulah. Dan menurut gua ini suatu hal yang apa ya kayak fenomena yang terjadi di banyak orang. Kayak tadi lu juga nyebut Arab kan. Gua juga beberapa momen itu pernah melihat komen-komennya itu banjir komentar yang sama. Kayak ini udah bukan era lo lagi bang. Udah bukan 2016 bang. Bener, nah bahkan kemarin dikontenin kan sama si Arab kan. So what I should do gitu-gitu kan kalau gak salah dia bilang. Nah gue mau nanya ke lu, emang sebeda itu gitu loh. Emang sebeda itu TikTok 2020 dengan 2020-2021 dengan 2024 gitu? Beda sih menurutku. Apa yang beda? Banyak, dari dulu gak ada TikTok Shop. Menurut lu itu pengaruhnya besar terhadap traffic? Lumayan. Karena kan jadi sekarang banyak orang yang juga buka TikTok itu jadinya kayak ngeliatin live atau dia cuma pengen belanja atau gimana. Terus secara, nggak tahu sekali lagi ya, ini aku nggak kerja di TikTok, aku nggak ngerti sistem algoritmanya mereka kayak gimana. Kalau dulu tuh yang lewat masih banyak konten kreator yang benar-benar mereka ngonten di TikTok. Sekarang tuh malah yang lewat tuh video-video repostan. Dari YouTube dipotong-potong-potong, diupload sama orang random apa yang mereka yang bukan konten kreator, tapi itu FYP. Kayak gitu-gitu. Banyak yang video itu yang aneh, yang mestinya kayak jadinya tuh kayak kita nonton apa ya ngomongnya, media doang gitu loh. Bukan platform yang kayak oh ada kreator A, kreator B, kreator C. Kayak gitu sih. Terus dari segi konten kreatornya kan juga sekarang jauh lebih banyak. Jadi kayak ibaratnya itu tadi kamu ngomong kayak si ini rame banget tapi kita bisa nggak tahu sama sekali. Si ini rame banget kita nggak tahu sama sekali. Jadi benar-benar kayak punya pasar, punya dunianya masing-masing kayak gitu sih. Kalau dulu tuh kayaknya siapa rame pasti semuanya tahu gitu. Nggak mungkin ada yang nggak tahu. Iya. Kayak gitu. Menurut gua sekarang mungkin lebih mengerucut aja kali ya. Mengerucut kayak misalnya ya itu kita kalau nontonin konten makanan ya full dikasih makanan terus. Ya, ditambah lagi sekarang iklan juga banyak yang masuk, orang spend waktu di nonton iklan juga kan pasti ada. Apalagi kemarin ya pas yang masa-masa menuju Pilpres ya. Itu rata-rata sih kreator hilang kan? Ngeluh sih, maksudnya mengeluh sepi gitu. Ya mau gimana nggak sepi? Lu posting ibarat kata ada pidato nih, lu potong, naik view-nya 3 juta. Iya. Itu kan 3 juta pasang mata, 3 juta view yang lu sedot dari mungkin kreator-kreator yang harusnya dapat view gitu. Dan video yang dipotong tuh bisa jadi video yang sama di-upload berkali-kali loh. Bener. Tapi tetap FYP semua. Dan akun yang ngepost itu juga bukan akun kreator. Iya, akun nggak jelas aja gitu. Akun nggak tahu siapa gitu. Iya. Iya. Yang apalah siapa Jokowi mantap gitu tiba-tiba FYP gitu. Terus ya udah kontennya cuma kayak motong-motongin doang, nggak ada konten-konten gimana-gimana kayak gitu ya kayak entahlah. Nah kemarin lu juga bahas tentang shadow ban. Shadow ban. Gue ingat ada satu video lu itu yang kalau nggak salah pertama kali gue bikin konten membahas tentang konten lu adalah yang urusan shadow ban. Benar. Karena lu bilang lu nge-live ya, lu nge-live kena pelanggaran, besoknya view langsung anjlok yang gak masuk akal. Benar. Itu terakhir solve atau gantung aja gitu? Gantung sih. Gantung yang lu juga gak tahu, ini apakah shadow ban apa enggak atau gimana? Gak tahu, soalnya gak ada peringatan gimana-gimana, kayak gak ada tulisannya violation berapa video gini tuh gak ada. Kayak seolah-olah tuh aman aja gitu akunku. Penyelesaian di akun warning gitu gak ada. Penyelesaian di aku coba uploadin kan, tetap gak naik. Gak naiknya itu masalahnya bukan yang kayak 10k, 20k masih oke lah. Itu kalau misalnya pakai alasan, oh ya emang kontennya kurang menarik, aku masih bisa terima. Yang nonton 2000 pak, 2000, 3000 dari followerku 7 juta. Gak make sense, itu pasti ada something wrong gitu. Gak mungkin gitu. Nah, kalau orang-orang ngomong, iya karena ada beberapa kreator di luar sana yang bilang kayak, aku gak suka how nyalain algoritma. Dia kan gak kerja di TikTok, dia gak kerja di belakang layar.
emang kontennya aja jelek mungkin, makanya nggak naik. Tapi konten yang sama aku upload di platform lain naik. Berarti harusnya bukan salah kontennya dong gitu loh. Kayak something wrong sama akunku gitu. Aku upload kontenku di akun lain naik. Kayak gitu. Nah akhirnya nggak solve. Jadi kayak yaudah aku tetap berusaha upload, tetap kecil. Sempat aku akhirnya nggak upload sebulan di TikTok. Lu berhenti posting sebulan di TikTok. Jadi aku uploadnya cuma di Instagram doang waktu itu. Karena sakit hati Pak, kayak wis udah effort yang nonton 2.000, 3.000, 2.000. Gitu terus komen-komennya bersyukur kok 2.000 tuh banyak gini anjing gitu. bersyukur gitu. Nah, masalahnya kan dibandingin sama followersku gitu loh, kayak dari 7 juta 2.000 tuh enggak 1% pun enggak ada gitu loh maksudku. Nah, kayak gitulah. Terus akhirnya sempat enggak upload sebulan. Terus akhirnya aku upload lagi tuh gara-gara aku collab sama si Bule Barbie. Oh, oke. Collab sama Bule Barbie, teman-temanku bilang, "Tuh lagi rame itu Bule Barbie. Upload aja di TikTok, cobain, siapa tahu karena dianya lagi rame, lu keangkat." Coba lah upload. Lumayan lah, membaik kayak 20K-an gitu. Upload lagi sama dia, lumayan membaik. Sampai sekarang akhirnya agak lumayan. Tapi kalau dibilang apakah masih sekencang sebelum aku kena live waktu itu? Enggak juga. Berarti menurut lu sampai sekarang bahkan efek dari yang pelanggaran live itu masih kena? Masih. Kayak dulu tuh hampir gak mungkin videoku di bawah 100.000 tuh gak mungkin. Sejelek-jeleknya tuh 100.000 pasti dapat. Sekarang tuh kadang-kadang kalau emang mungkin punchline-nya kurang lucu atau gimana atau kurang relate ke orang, kadang-kadang cuma 15.000, 20.000 kayak gitu. Cuma 20.000 banyak kok. Iya, maaf ya teman-teman. Ini soalnya kasus lu ini ya buat teman-teman ya. Kalau misalnya si Hao ini bilang 2.000-nya itu sedikit, itu memang standarnya itu sedikit, Bos. Sedikit. Kenapa? Karena beliau ini nyari duit itu dari konten. Nah. Ada tanggung jawab, Bos. Nah. Terhadap brand-brand. Bener kan? Bener. Misalnya nih, gue yakin di bulan ini lu kan udah pasti ada lah list brand deal. Lu bayangin tiba-tiba yang nonton 2.000. Tiba-tiba yang nontonnya 2.000. Dia mau gimana jelasin ke brandnya, Bos? Iya, itu aku sempet. Jadi waktu masa-masa itu ada yang udah deal di aku. Dan kontennya owning lagi. Kalau owning kan gede banget kan dealnya kan. TikTokku lagi kayak gitu tuh waktu itu. Jadi waktu syuting aku sampai gini, "Kak, sorry banget nih Kak, TikTokku lagi gini gimana ya?" Maksudnya kalau menurutku sih mendingan jangan sekarang dulu deh. Ntar nunggu berapa bulan lagi mungkin kalau udah membaik. "Oh gitu ya Kak Hao, tapi nggak apa-apa deh. Kalau dianya benar-benar udah nggak apa-apa, ya udah mau gimana lagi." Akhirnya pada saat itu aku uploadin di 2 akun. Daripada nggak naik, jadi aku upload di akun utama, upload di second akun, aku mirroring ke reels, mirroring lagi ke story. Gimana caranya supaya total viewersnya ini dianya puas gitu. Waktu itu aku mau kayak gitu sih caranya. Iya. Makanya kemarin itu ini gue sedikit cerita ya. Mungkin netizen itu kadang nggak ngerti POV-nya kita gitu loh. Karena, jadi ya itu mereka bandingin ke diri mereka sendiri. Bener. Jadi dulu itu kemarin itu sempat ada viral satu ya. Ini kebetulan dia afiliator. Dia jualan baju, terus kayaknya kena shadow ban juga, penjualan turun. Jadi sehari itu dia itu dari yang jualannya ratusan juta sehari ya, normal ya, ratusan juta. Tiba-tiba sehari itu cuman jualan lakunya itu nggak nyampe 20 juta. Jauh banget dong. Jauh. Nah, terus dia cerita sedih banget. Aku hari ini penjualan hanya diserang sama netizen. Pasti, karena mereka kan mungkin nggak tahu sebelumnya seberapa. Bener. Taunya cuma 15 juta, gila gua kerja setiap hari gini gitu, pasti gitu. Dan itu maksudnya kita itu lebih ke penjelasan ke brandnya aja sih. Itu yang berat. Bener. Itu yang berat. Karena ibarat kata kita udah dipercayain dan kayak nggak bisa ngedeliver aja. Iya, dan kita nggak bisa apa-apa masalahnya. Kayak gimana akunnya yang bermasalah, aku bisa apa gitu. Dan kita juga nggak tahu kan menyelesaikan itu kadang-kadang dengan cara apa gitu. Dengan cara apa. Nah itu gue setuju sih. Jadi untuk shadow ban ini kemarin gue juga pernah cerita juga kan. Ada akun gue itu kena. Wah itu parah. Jadi sama persis. Makanya gue stitch tuh konten lu. Karena relate nih. Dulu gue punya akun. Bener posting. Lu tutup mata deh, gue posting konten apapun 100.000 fix. Pasti kan. Sesampah apapun konten. Bener kan? Bener. Lu mau sebacot apapun 100.000. Kadang cuma ada kucing lewat ku rekam sambil wah kucingnya gini 100.000 anjir. Tapi setelah kena pelanggaran, besok nggak nembus 5.000. Nah, iya kan. Nangis nggak tuh? Nah makanya itu. Ya, makanya 2.000 banyak kok, 2.000 dimasukin kamar lu nggak cukup. Capek banget, cok. Tapi shadow ban ini memang tricky banget sih menurut gue ya. Harus ada banyak lah effort kita untuk naikin balik ya. Benar. Dan banyak yang nggak balik loh ternyata kan. Harus sampai akhirnya dia bikin akun baru gitu. Oh ada? Ada beberapa teman-teman yang gitu. Jadi dulunya rame terus nggak tahu mungkin dia kena violation apa. Mungkin sempat ke-ban berapa hari. Pas balik udah nggak bisa. Tapi works. Maksudnya? Di akun baru.
lebih oke. Oh lebih oke. Lebih oke. Jadi dia Kayak, pindah. Jadi akhirnya dia ini ditinggalin akun lamanya, dia bikin akun lagi dari awal kayak gitu. Tapi lu kemarin bikin 2 akun kan? Sekarang aktif Akhirnya. di 2 akun? Enggak juga. Jadi begitu yang ini udah agak lumayan, aku balik ke akun utama. Oh I see. Yang akun-akun second akun 3. Emang apa ya, aku ini kayaknya orangnya nggak bisa yang banyak gitu loh. Udah satu-satu aja ini fokus gitu. Yes. Nah gue pengen nanya nih. Kalau misalnya seorang Stanley Howe itu mulai konten di TikTok di tahun 2024. Apakah menurut lu bisa segede ini? Sekarang kayaknya nggak bisa. Nggak bisa? Kayaknya nggak bisa. Karena mungkin satu, saingannya udah banyak banget. Dan yang menurutku ya, yang bikin aku menang waktu itu adalah aku menang timing. Oke. Satu, waktu itu baru COVID, semua orang di rumah, semua orang pegang TikTok, tiba-tiba muncul orang Surabaya Cindo Jawa pertama. Jadi mereka ngerasa itu menarik. Sekarang munculin lagi nih, modelnya sama persis kayak aku deh misalnya, sama-sama Cindo, ngomongnya medok, kontennya story time. Pasti orang-orang ngomongnya apa? Niruin Stanley Howe. Yes. Gitu. Jadi aku yakin kalau misalnya aku baru munculnya sekarang, pasti yang modelan kayak aku ini udah banyak muncul. Kayak gitu. Jadi aku mungkin naiknya naik, tapi aku nggak yakin bisa segede sekarang. Kayak gitu. Sama kayak apa ya, kalau aku boleh analogi Just No Limit. Konten ML pertama kali di Indonesia dia kan. Kayak yang kita tahu kayak wanjir Fanny-nya jago segala macam. Sampai sekarang ikonnya dia. Walaupun banyak yang naik gak bisa kayak dia gitu. Karena dia orang pertama. Gitu sih menurutku. I see. Makanya tadi lu juga cerita kan untuk icon kreator TikTok Surabaya itu ya lu gitu. Iya kayak ya sebutlah ya Cindo Surabaya, medok Jawa, rambutnya pink. Udah gak ada lagi. Aku gitu, gak ada lagi gitu. Iya. Nah makanya kalau misalnya kita ngomongin TikTok ini kadang agak lucu-lucu sih. Maksud gue ya dibilang gampang-gampang, dibilang susah juga Benar. susah gitu loh. Gampang, kalau aku bilang gampang, lebih gampang daripada selama aku konten di YouTube. Karena aku di YouTube 5 tahun baru dapat 100.000. Aku di TikTok sebulan 100.000. Menurutku gampang. Tapi ada juga teman-temanku yang padahal dia satu circle sama aku nih. Hampir setiap minggu selalu ketemu, selalu apa, mau ngonten bareng pun bisa segala macam. Tapi dia dari awal ngonten bareng berangkatnya sama-sama kayak aku sampai sekarang 100.000 gak nyampe-nyampe. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak bagi beberapa orang mungkin gampang, bagi beberapa orang mungkin gak gampang kayak gitu. Tapi dari sekian banyak kreator yang mungkin lu lihat ya selama ini, maksudnya ada teman lu mau coba jadi konten kreator, mungkin ada orang yang lu kenal, gue juga mau coba konten nih. Apa sih yang menurut lu jadi faktor utama dari orang yang make it dan yang enggak gitu? Kenapa ada orang konten gampang banget untuk naik gitu? Ada orang konten padahal dia bukannya nggak effort ya, dia effort gitu bikin konten, tapi nggak naik gitu. Menurut lu kenapa? Nah, kalau aku menerapkan ini, ada satu quotes bagus dari Bang Raditya Dika. Kalau lu nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Jadi kalau kamu nggak bisa jadi yang nomor 1 paling bagus, paling baik di situ, jadilah yang agak sedikit aneh. Karena kalau kamu sama aja kayak orang-orang NPC lainnya, ya orang ngapain follow kamu? Setuju. Kayak gitu sih, kayak apa ya, kadang-kadang aku ngelihat beberapa teman-temanku tuh kayak kontennya tuh terlalu di zona aman. Yang kayak ya udah seluruh masyarakat Indonesia tuh kayak gitu. Get ready with me, mau ke kampus. 2 juta masyarakat Indonesia juga bisa bikin konten kayak gitu. Dan keseharian kalian yang dimasukin ke konten sama keseharian mereka tuh sama. Buat apa gitu loh maksudku, kayak kecuali get ready with me ke kampus tapi dia kampusnya di Harvard misalnya. Nah, unik kan? Orang kan pengen tahu, di Harvard gimana sih kuliahnya gitu. Atau misalnya tiba-tiba ada cici-cici Universitas Ciputra out of nowhere tiba-tiba a day in my life aku sebagai mahasiswa UC. Nggak menarik karena ya udah bangun tidur, mandi, siap-siap, skincarean, berangkat kampus, belajar, pulang, vlog selesai. Sama aja dengan NPC lain gitu loh, hidupnya kayak gitu. Kecuali tiba-tiba Pak Prabowo tiba-tiba a day in my life jadi presiden hari pertama. Kita pasti nonton karena pengen tahu presiden gimana sih a day in my life-nya. Itu kamu tuh harus punya sesuatu tuh yang unik yang orang itu mungkin nggak pernah lihat atau nggak pernah kepikiran. Jadi mereka bakal nonton. Dan menurut gua kadang itu orang-orang itu ya, netizen itu atau orang-orang yang mau mulai konten, mereka nggak sadar kalau slot keunikan itu makin lama makin menipis. Bener. Kayak misalnya let's say lu jadi orang pertama yang Cindo Surabaya medok ngomong bahasa Jawa, lu udah ambil slot itu. Benar. Dan nggak ada lagi orang yang misalnya kalau mau mulai dengan konsep yang sama udah diambil duluan. Benar, harus nyari yang lain. Benar. Makanya si Stephen Wongso waktu awal-awal naik dia cerita ke aku. Awal-awal naik dia bilang, aku nggak bisa bikin konten kayak kamu. Kayak kita sama-sama nih Cindo, medok Surabaya gini-gini. Aku mau bikin konten story time. Pasti orang-orang udah ingetnya kamu. Akhirnya dia cari perspektif lain. Dia bikin Cindo miskin.
Yang orang biasanya kan Cindo kan pasti punya toko, Cindo punya pabrik, Cindo bapaknya kaya. Dia bikin Cindo miskin, jualan warkop, jaga warkop. Pakai baju compang-camping gitu segala macam. Terus kayak POV Cindo jualan bakso. Dihitungin kuahnya per sendok. Nah, kan unik kan orang, kok bisa Cindo jualan bakso kayak gitu. Akhirnya naik, berhasil. Yes. Dan makanya kalau ditanya, gue rasa kalau orang konten semakin lama lu tunda ya untuk lu mulai konten akan semakin sulit. Susah, benar. Let's say ini salah satu teman kita juga ya, si Koko Kembar misalnya. Ya udah, itu udah diambil tuh. Benar. Kembar konten. Ya kembar konten Cina. Itu ada Koko Kembar itu udah nggak bisa tuh. Udah nggak bisa, udah di lock. Nah, iya. jadi kalau misalnya lu punya kembaran dan lu Cindo, nggak bisa pakai Koko Kembar, udah telat. Lu harus mulai dulu sebelum dia. Benar. Nah, lu cari deh yang lain. Benar. Dan semua keunikan-keunikan ini lagi diambil-ambil nih, lagi dicomot-comot nih sama orang. Benar. Tinggal lu ya. Ada apa yang harus lu tawarkan yang harus lebih aneh lagi daripada orang-orang ini. Dan makin lama akan makin nyeleneh. Dan itu pasti makin susah lah. Benar banget. Soalnya kalau gue pikir-pikir ya, let's say konten gue misalnya ya. Menurut gue banyak yang bilang kontennya itu gampang. Cuma nunjuk-nunjuk ngasih tahu tren. Ya mau gimana? Gue orang pertama yang bikin konten itu gitu loh. Memang gampang. Tapi kalau misalnya lu jadi orang kedua ketiga ya gak akan gampang bisa, lagi. Benar. Benar. Setuju sih. Ya, kadang kalau kita beruntung ya kita dapat konten gampang lah. Benar. Iya, untuk kontenku aku ngerasa cukup mudah sih dibandingin sama teman-teman yang lain ya. Menurut lu konten lu gampang? Cukup effortless menurutku. Kayak orang lain ngelihatnya mungkin susah, kayak kok bisa dapat idenya dari mana gini gitu, acting jadi om jadi gini segala macam. Tapi menurutku aku ngeliat kontenku sama let's say aku ngeliat kontennya Irin Swandi. Dia bikin prakarya, bikin dress segala macam. Susah, Pak. Satu kontennya dia tuh bisa jadi kontenku 10 gitu loh maksudnya. Dengan waktu yang sama kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau menurutku sih termasuk gampang, termasuk effortless kayak gitu. Iya, menurut gua kalau misalnya untuk konten yang, jadi berarti lu bersyukur banget dong. Bersyukur. Kebetulan winning kontennya itu ternyata yang nggak terlalu susah dan nggak makan waktu banyak kayak gitu. Karena ada loh orang itu, gua pernah lihat ya, orang itu dia dapatnya itu winning kontennya susah. Ada satu cerita lucu nih gue ceritain nih. Jadi salah satu teman gue, lu tahu nggak konten winningnya apa? Jadi dia itu harus bikin konten, ibarat kata POV dikatain suami nggak pernah effort untuk dandan. Akhirnya dia pakai bajunya itu kayak POV, dia pakai baju kawinan atau dia cosplay jadi siapa itu gitu. Itu naik. Jadi mau nggak mau dia harus ribet gitu, bos. Bener sih. Ribet bos, bulan depan dia kalau mau FYP lagi, dia harus nyari lagi cosplay siapa. Sedangkan kita ini untungnya lebih gampang. Puji Tuhan, naiknya konten yang gak terlalu susah, bener sih. Nah ini gue mau nanya, lu pernah gak sih kepikiran, udah nih gue gak mau konten lagi, mungkin karena 1-2 hal ya, mungkin diserang netizen atau apa, kayak mau nyerah aja deh. Sandy How berhenti, quit. Sejauh I quit. ini belum. Oh belum? Sejauh ini belum, mungkin karena ini salah satu hal yang aku suka dari dulu. Kayak kita kan pasti punya passion, punya hobi masing-masing. Ngonten ini salah satu caraku untuk, ibaratnya kan orang kalau misalnya lagi banyak pikiran segala macam, kadang-kadang dia butuh teman curhat, ke psikolog. Nah, ngonten ini salah satu caraku. Jadi kadang-kadang kayak story timeku kadang-kadang menggebu-gebu gitu kan, kayak emosinya beneran. Kadang-kadang emang beneran gitu. Emang lagi di otak aku lagi suntuk banget, keluarlah di konten itu. Kayak yang kemarin misalnya gitu. Nyangkut di lift. Nah, itu emosinya kan beneran. Itu benar-benar abis kejadian jebret aku mandi langsung konten itu. Makanya emosinya dapat banget. Nah, abis itu emang beneran kerasa lega gitu. Kayak setelah di-upload, apalagi nonton rame, komentarnya dukung aku, itu kayak wah gitu. Seperti yang kemarin. Awalnya Bapak ini sudah bahagia. Iya, tiba-tiba mendukung saya. Tiba-tiba di star. Ya udahlah. Tapi tetap sih kayak enggak tahu ya, tetap dorongan itu ada terus tiap hari kayak gitu. Jadi kalau sampai berhenti, apalagi gara-gara dihujat netizen sih kayaknya enggak deh. Belum, nggak tahu lagi ya. Kalau mungkin nextnya ada hujatan yang sangat-sangat parah, yang sampai misalnya aku jalan diludahin gitu, itu nggak tahu lagi ya. Nggak tahu lagi kalau sudah sejauh itu ya. Jangan sampai jangan. Nah, sekarang lu juga lagi mendalami dunia rapping ya? Rap ya. Musik. Kenapa seorang Stanley How dari ngonten nih, bicara komentar gitu, lah di depan kamera, bla bla bla, kok jadi rapper gitu? Nah, gimana ceritanya? Awalnya sebelum ada konten-konten semuanya ini, aku tuh startnya ngedance dulu, hip hop. Oke. Dance dari SD aku dance di gereja, di sekolah, di BL segala macam. Jadi aku udah terkena pengaruh hip hop dulu sebelum aku kenal ngonten. Setelah aku jalani lah hip hop ini segala macam, lagu-lagu hip hop kan kebanyakan nge-rap. Ya kan? Akhirnya nemulah rapper-rapper ini, rapper dari sana lumayan suka musik-musik rap. Jadi waktu
awal-awal aku konten di YouTube itu beberapa kontenku tuh ini kayak ngambil beat dari YouTube, aku bikin rap, bikin lirik. Oke. Gitu-gitu. Walaupun liriknya masih kaku, liriknya masih cringe-cringe pada saat itu ya. Sekarang kadang-kadang masih iya sih, cuma kayak lebih mendingan lah sekarang. Nah, dari sana akhirnya jatuh cinta tuh aku kayak kok asik ya, kayaknya Untuk kok keren nulis. untuk nulis lirik, untuk nge-rap kayak gitu. Setelah jadi aku aku dengerin sendiri, enak juga ya kayak gitu. Nah, awal-awalnya gitu. Tapi untuk bikin lagu itu kan nggak murah dan nggak mudah gitu untuk producing lagu. Jadi mungkin dari dulu tuh aku udah pengen, tapi nggak ada modalnya, nggak ada waktunya, nggak ada apanya kayak gitu loh. Dan aku belum senaik itu. Kita kalau menurutku pribadi ya naik di konten lebih gampang daripada naik di musik. Karena musik tuh kan kitanya idealis, kita nggak bisa. Kalau konten nih aku bisa bahas yang lagi FYP, aku ikut FYP. Musik gimana Pak? Gak bisa. Misalnya yang lagi rame Tiara Andini. Oh aku mau bikin lagu tentang Tiara Andini. Gak bisa anjir, gak bisa. Harus aku gitu kan. Atau sekarang lagi tren lagunya Tulus, terus lu ikut-ikutan sedih gitu, Iya, ikutan gak bisa. melo gitu ya. Pasti kan fansnya bingung lah. Sebentar ikut Tulus, sebentar ikut gini kan. Beda, kayak cara mainnya beda sih kalau menurutku. Susah banget. Nah akhirnya setelah aku udah ngonten, duitnya udah lumayan ada. Awal-awal gak kepikiran Pak. Udah gak kepikiran untuk nge-rap apa gitu tuh gak ada kepikiran. Sampai namanya setiap hari kayak gini ya, kan pasti orang tuh ada titik kayak ini aku mau sampai kapan ya gini terus ya gitu. Ngonten terus kayak bahasa Jawaan, medok, komedi ini mau sampai kapan sih gitu. Aku ngerasa kayak, dan yang aku rasain tuh gini, konten kreator mau lu segede apapun, followers lu sebanyak apapun, di mata orang tetap ya udah konten kreator, tiktokers. Oh, how yang tiktokers Surabaya medok itu kan, udah segitu doang. Respectnya tuh beda sama kita ngelihat penyanyi, ya enggak? Kayak kita ketemu lah siapa tiktokers followersnya let's say 20 juta. Sama ada let's say kita sebut Gia Indrawari deh, penyanyi. Kita buka IG-nya paling followersnya berapa? 2 juta. Tapi beda dong, respectnya kita beda. Yang sini kan wah ada karyanya, dia di panggung segala macam. Menurut lu kenapa bisa seperti itu? Emang orang seperti itu aja ya? Aku ngeliatnya gitu, kayak beda, respectnya tuh beda gitu. Okay. Kayak dari sana aku kayak, oh iya ya coba deh aku bener-bener bikin something yang bisa dibilang karya beneran gitu. Bukan yang cuma bikin video pendek, ngebacot ngelucu-ngelucu doang gitu loh. Coba lah, karena modalnya udah ada dari aku ngonten, iseng lah aku coba cari beberapa teman-temanku yang penyanyi segala macam, ada kenalan produser nggak? Gini. Boleh udah segala macam. Akhirnya aku coba lah, aku boleh nggak gini, aku mau pengen coba bikin lagu rap gitu. Jadi seret segala macam, dar. Nah dari sana aku nemu semangat baru gitu loh. Kayak yang selama ini ngonten udah lumayan kayak ngonten gini mau ya udah ngonten gini aja gitu. Tiba-tiba nemu baru nih kayak ini nih yang selama ini aku cari pecutan baru gitu loh. Yaudah akhirnya jatuhlah nyemplung ke nge-rap sekarang bikin musik kayak gitu. Tapi nge-rap itu perlu belajar gak sih bro? Maksudnya kan gua gak ngerti nge-rap ya. Kalau aku ya perlu. Belajarnya apa tuh? Banyak-banyak aja dengerin kayak maksudnya referensi-referensi gitu. Oh I see. Kalau aku kan banyak kan dengerin yang K-hip hop yang Korea. Jadi kayak dari sana kan kita belajar, oh flow-nya tuh harus gini. Kayak orang kan nge-rap beda-beda. Ada yang ada yang nah itu kita jadi belajar. Oh, ada caranya gini. Kayak kita main perkusi aja. Kalau aku nangkepnya gitu sih. Nge-rap tuh kayak kita main perkusi. Beatnya gini, kita bisa masukin kata-katanya tuh di sebelah mana. Kita mau main cepet, main melodi, main apa kayak gitu sih. Makin banyak referensi kita nontonin atau dengerin lagu-lagu rap, pasti kan kita makin luas vokabularinya kayak oh ini bisa masukin ke sini kayak gitu. Berarti otodidak dong? Otodidak. Wih, keren dong. Atau memang gak ada yang ngajarin kalau rapper? Kayaknya nggak ada deh. Oh nggak ada? Kalau nyanyi kan kita ada latihan. Kalau nge-rap kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau rapper itu, ini gue beneran gak ngerti dunia rap ya. Rapper itu memang ada keunikannya itu. Kalau nyanyi kan ada orang suaranya bagus. Ada orang suaranya jelek. Ya gitu, ya gue suaranya jelek gitu. Iya. Kalau rapper, ada yang begitu juga nggak? Atau yang penting lu bisa flow-nya masuk aja gitu loh? Ada yang liriknya lebih bagus, ada yang liriknya lebih jelek. Kalau rapper kayaknya lebih main ke liriknya sih. Basically kan kalau menurutku ya, culture hip hop, culture rap itu kayak semacam kita tuh kayak marah-marah aja ke segala hal gitu. Pemerintah jelek kita bikin lirik yang nyindir pemerintah. Kayak gitu-gitu sih. Basically ya sama kayak makanya aku mungkin relate ya karena kontenku ngomongin sesuatu, ini cuma dibungkus dengan cara yang lebih oke dan lebih effort gitu sih menurutku. Iya. Biasanya mungkin curhat, aku bingung ya sama cewek-cewek yang gini gitu kan. Itu cerita yang sama, tinggal dibikin lirik kalau aku gitu. Jadi lagu. Mungkin ceritanya dari pengalamannya siapa, kayak gitu-gitu. Jadi lagu. Cakep tuh, bisa juga konten-konten viral lu jadiin lagu ya. Jadiin lagu. Jadi rap ya. Kayak gitu. Ntar ini nih, disenggol orang-orang yang pakai Bikin diss track. pink. Nah, tuh gimana tuh? Bisa loh. Bikin diss track. Wah.
Gua no comment ya. Gua no comment, mohon maaf. Kayak terlalu effort lah buat balesin mereka gitu. Aduh. Tapi seru loh. Berarti lu ada ikutin drama Drake Kendrick? Ikutin. Lu tim Drake apa? Aku tim Kendrick. Iya. Bukan gara-gara aku ngefans sama Kendrick, enggak. Cuma emang dari awal aku lebih suka musik-musiknya Kendrick Oh gitu. daripada Drake kayak gitu. I see. Nah, kalau Stanley House sekarang ini, lu kan seperti yang tadi ya, dikenal ada sebagai kreator, tiktokers, ada juga dikenal sebagai ini rapper sekarang. Sebenarnya kalau dari lu sendiri itu pengennya itu kalau orang kenal lu sebagai apa sih gitu loh? Pengennya ya. Pengennya? Stanley How aja. Nggak perlu kayak How tuh yang ini ya. Aku mau ngilangin itunya. Oh. Kayak gini deh. Bruno Mars. Kita nggak perlu jelasin dia tuh gini. Orang tahu. Bruno Mars, Chris Brown, orang tahu. Nah aku pengen sampai di titik dimana aku nggak perlu jelasin aku tuh ngapain, orang tahu aku. Gitu. Oh. Anjing sombong banget lu bang, gini. Terserah. Tahu banget ya tanggapan netizen ya. Anjing Chris Brown pasti gitu anjir. Mulut-mulut. Iya sama-samain diri sama Chris Brown. Ya udah sih gitu. Ya gitu. Aku pengennya jadi kayak orang itu nggak perlu How yang bikin konten Surabaya. Nah, aku tuh mau ngilangin itunya. Sampai di mana kayak orang tuh ya udah kita tinggal sebutin namanya, dia tahu aku gitu. Tapi susah dong. Susah, makanya nggak banyak yang bisa kan. Iya. Gitu. Menurut gua salah satu hal yang sulit dari kreator itu adalah ketika orang baru mulai konten itu kan kadang lebih gampang kita nempel ke satu topik tertentu. Tapi di saat yang sama ketika kita mau mencoba lepas dari topik itu, nah itu jadi permasalahan dan orang bisa gagal loh. Dan hilang gitu. Karena dia lepas dari si topik ini. Ada beberapa kenalanku yang kayak gitu. Dia coba rebranding, hilang habis itu. Benar-benar kayak langsung anjlok gitu. Dan dia nggak bisa balik lagi. Balik lagi juga susah. Nggak akan sama seperti dulu. Benar. Nah, berarti lu ini ngambil leap of faith dong. Lu lumayan. Oh iya, lumayan. Kayak makanya aku nggak berani yang langsung switch dari komedi goblok tiba-tiba nge-rap keren gitu. Nggak berani karena tiba-tiba misalnya ini nggak works, mati aku gitu. Iya. Ya bisa. Makanya kayak aku masih kayak lompat-lompat ke sana ke sini. Jadi kayak walaupun aku nge-rap, aku bikin lagu masih ngonten komedi sampai nggak tahu di titik mana let's say yang mungkin musiknya ini benar-benar bisa bisa nih, bisa jadi karir nih. Mungkin nih kita we never know ya, tiba-tiba nggak usah konten-konten lagi dah gitu. Bisa jadi nggak tahu. Joji tahu kan? Joji kan awalnya juga gitu, konten goblok-goblokan gitu kan, pinggai, lari-larian segala macam tolol-tolol. Tiba-tiba dia bikin lagu, sukses, ditinggal ininya. Nah mungkin ya kita nggak tahu ya. Kalau ternyata aku di musik nggak berhasil ya udah tetap stay aja di sini. Tapi kalau ya misalnya insya Allah dikasih berkat sama Tuhan dari sini, ya mungkin kita nggak tahu. Gitu. Yes. Ya nyamain diri sama Joji lu bang. Ya itu kan namanya inspirasi. Iya. Tapi kalau kita bilang satu sosok yang paling inspiratif di lu untuk karir lu siapa? Di rap? Bebas ya. Apapun. Wah, apapun kayaknya. Apapun nggak ada deh kayaknya. Kalau satu orang gitu kayaknya nggak ada. Cuma kalau aku sih ada satu ayat Alkitab. Anjing. Silahkan. Aku lupa ininya pasal ayat berapa. Tapi kata-katanya tuh gini. Hai pemalas, belajarlah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadi lebih bijak. Jadi kayak itu yang tiap hari mencutin aku kayak jangan malas-malas, lu tuh belum kaya, belum gini, belum gitu, nggak usah ngerasa gede gitu. Kayak gitu sih. Itu yang tiap hari yang memotivasi aku supaya lebih semangat, lebih gini kayak gitu. I see. Nah ini kita udah masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Gue mau nanya nih, apa satu value yang lu pegang ya dari dulu, mau lu berbisnis, mau lu jadi content creator, mau lu jadi musisi, ada nggak satu value yang ibaratnya lu selalu pegang lah dari dulu? Maksudnya harus jujur atau apa gitu loh. Oh itu mungkin ya harus jujur. Apa ya? Aku ini lebih ke arah nggak bisa dan nggak pernah kayak kan ada beberapa orang tuh yang ngomong kayak kalau kamu mau jadi kaya banget tuh nggak bisa terlalu lurus, ya kan? Ada yang ngomong gitu. Emang harus agak-agak ada bohong-bohongnya dikit, ada gininya dikit. Nah, gak tau ya. Aku kayak nggak bisa aja gitu. Selama ini kayak ya udah apa adanya dibohongin orang berkali-kali ya udah gitu. Beli mobil waktu itu kebohong, dibilang iya ini bagus ternyata barangnya jelek gitu. Gitu ya udah gitu. Dan waktu aku tahu pun ya udahlah salah aku sendiri, aku nggak research kayak gitu. Yes. Jadi kayak itu yang apa ya? Yang aku bawa ke segala hal lah. Jadi kayak jujur aja dan kayak selama kitanya nggak ada niatan untuk jahat ke orang ya udah gitu. Kayak berapapun yang kita dapat, berapapun yang dikasih sama Tuhan, ya udah kita manfaatin dengan baik kayak gitu. Nah, ini mungkin di sini di antara penonton ini ya, ada orang-orang yang baru mau mulai jadi konten kreator, baru mau mulai masuk ke TikTok. Ada nggak nih satu pesan dari sepuh TikTok kita nih? Yang udah bukan eranya lagi. Buat mereka yang baru mau mulai konten. Itu tadi kata-kataku tadi yang dari Mas Radit. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Gitu.
Gitu. Itu satu. Jadi kamu carilah keunikan yang mungkin nggak ada di orang lain, yang ada di kamu. Itu satu. Harus punya unik dulu. Jadi ya, itu ntar jadi personal branding kamu. Kedua, konsisten, Pak. Itu yang susah. Konsisten. Orang kadang baru jalan sebulan 2 bulan, oh nggak naik, gak gini-gini, berhenti. Segala macam. Terus ada juga yang terlalu mikirin. Belum dia apa-apa, belum ngapa-ngapain udah dipikir-pikir. Aku sempat tuh ada teman gitu. Aku pengen konten how gini-gini. Sekarang kan lagi banyak konten couple. Ada Juan If, ada siapa dan lain-lain. Dia pengen bikin sama pacarnya. Terus gini. Ini benar-benar dia orang random ya Pak ya. Belum pernah konten, belum pernah apa. TikToknya masih kosong lah. Tapi aku takut tahu. Ntar aku konten 1-2 video FYP, orang-orang tahu aku. Ntar aku jalan di mall sama temanku cewek dikira aku selingkuh. Pak, Justin Bieber aja jalan sama siapa orang belum tentu kelihatan gitu loh. Apalagi Anda gitu loh, maksudku kayak. Apalagi dengan 2 video dia ngerasa ntar satu Indonesia bakal tahu dia gitu kayak. Ada yang ada. Sempat itu kejadian aku kayak wah. Ya kayak gitu sih kayak nggak usah terlalu dipikirin gitu. Terus kadang-kadang banyak lagi yang kayak aku nggak punya kamera ini kok, nggak punya gini, nggak punya gitu. Kayak aku juga startnya tuh dari ya udah konten di kamar, HP seadanya, HP Cina, lighting pakai sampai sekarang pun aku masih pakai lampu belajar. Aku gantungin di TV gini. Itu serius? Serius sampai detik ini kayak aku ngerasa kayak beli gini-gini kayak mungkin kalau emang pengennya proper ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma karena aku ngerasa kontenku kan konten ringan-ringan. Ya udah kayak selama itu cukup, oke, lightingnya oke, ya udah gitu. Kayak semua itu tinggal mau apa enggak sih kalau menurut gitu doang. Kalau kamu emang dasarnya nggak terlalu niat cuma kayak ya aku pengen gini, pengen gitu, ya nggak bakal jalan kayak gitu sih kalau dari aku. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat lo. Kalau misalnya Stanley Hau dikasih kesempatan untuk balik ke lu yang baru mulai konten nih. Tapi belum terkenal nih, baru aja mau konten nih pada saat itu. Apa satu pesan yang mau lu sampaikan ke diri lu pada saat itu? Yang aku sesalin sih sekarang, coba aku bikin musiknya dari dulu. Mungkin akan lebih meledak daripada sekarang. Itu. Jadi mungkin kalau aku bisa ngomong ke diriku yang 2020, baru konten awal-awal setengah tahun setahun, ayo cepet bikin lagu sekarang gitu. Maksudnya sekalian konten, sekalian bikin lagu? Yes. Karena dulu kan aku mungkin masih terlalu nyaman di konten, jadi akhirnya gak kepikiran yang lain-lain gitu. Baru sekarang kerasa ya orang ngomong bukan era lu lagi bang. Mungkin gak langsung sepi banget, tapi penontonku udah gak seantusias waktu awal-awal aku naik. Jadi let's say aku jualan apa, aku bikin lagu apa segala macam, mereka tuh udah gak terlalu aktif untuk Hau ini deh, ayo kita pencet. Hau jualan ini deh, kita samperin. Udah gak kayak gitu. Tipikalnya udah ya nonton aja, udah penonton pasif gitu. Itu sih yang aku sesalin kadang-kadang kayak. Coba ini aku mulainya 1-2 tahun lebih cepat, mungkin akan lebih meledak kayak gitu. Keren. Thank you banget udah datang ke podcast gua. Thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin sampai akhir. Pastikan kalian udah subscribe channel ini kalau mau nontonin podcast-podcast dengan tamu-tamu sekeren Stanley Hau. Thank you.